Ya, berjumpa lagi di acara Aruh Teater. Aruh Teater 2023. Yang dilaksanakan tanggal berapa, Nang? Hah? Dilaksanakan tanggal berapa? Sampai Dilaksanakan tanggal semalam sampai hari ini sampai esok. Bepada hajanya mah kan inget tanggal. Iya, udah kata sekolah lagi gitu. Tanggal berapa tuh? 567 567 amun 234 ano. di Samsu. Nah, merek pulang. Jadi hari ini kita akan menampilkan beberapa pertunjukan teater. Ya. Ya, Yang pertama nih ada Mahabah, Anti Klimak, Anti Klimak, Mahabah, Sanggar Bahana, Bahana, Lentera, Lentera, dan lain sebagainya. lain-lain. Siapa lain silaunya? Jadi kayak men? Jadi untuk pertunjukan pertama ini kita buka dengan pertunjukan Dari komunitas Anti Klimak. Anti Klimak. Judulnya apa nih? Judulnya kata tahun apa? Hah? Apa judulnya? Judulnya? Eh. Oh, Rahasia Sutradara kalau. Oke lah. Tetap acara ini didukung oleh Dewan Kesenian Banjarmasin, Dewan Kesenian Banjarmasin, FKPSK dan FKPSK. Seniman yang ada di Kalsel, kemudian Ya. Taman Budaya, dan acara ini live streaming di apa? YouTube Taman Budaya Kalimantan Selatan. Oke. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Anti Klimaks mempersembahkan sebuah pementasan sederhana dari kami dengan judul Primadona, karya Ahmad Muhlis Nafis, dengan adaptasi Aminuddin, sutradara Adi, para pemain Putri Yasir, Sapik, Sahruni, Farid, Alim, Wahyudi. Wahai istriku yang aku cintai, primadona pada masanya, istriku yang menawan, sering berputar di negeri 1001 malam. Oh canduku, kau bagaikan purnama yang dirindukan bulan. Selamat menyaksikan. Wahai jalan, wahai jalan, di malam hari. Kesedihan dan amarah yang entah datangnya dari mana akan menguji manusia.
Percayalah, hati yang terbakar akan membakar diri. Berduduklah jantung anak Adam menyambut tatapan itu. Sekali lagi kamu berbicara, hatiku yang sedang terbakar ini akan membakarmu juga. Sabar, aku hanya ingin menenangkan perasaanmu yang sedang marah itu. Kata-kata bijakmu itu tidak akan mempengaruhi keadaan. Bagaimana mungkin? Sementara orang-orang mencari kedamaian pada kata-kata penyair dan puisi. Kamu itu semakin menegaskan kalau kehidupan sedang menertawakanmu. Padahal aku tidak ada bermaksud untuk menertawakan hidupmu. Masih berani kamu berdebat denganku. Lebih baik kamu hibur aku. Bagaimana bisa? Sementara kata-kata terbaikku sudah aku keluarkan. Bukan urusanku. Cukup coba hibur aku saja, apa susahnya sih? Susah. Karena harus memadamkan api yang bahkan tidak terlihat oleh mataku. Aku tidak perlu metaforamu. Aku cuma perlu kamu mendengarkan aku. Baiklah, baiklah. Akan kuturuti maumu. Aku beri beberapa tanda agar kamu mengerti maksudku. Anggap aku adalah benda paling berharga di dunia ini. Tadi katanya tidak perlu metafora. Sudah, lakukan saja. Dan ingat, jangan sandingkan aku dengan emas atau berlian. Wahai istriku yang aku cintai, primadona pada masanya, istriku yang menawan, sering berputar di negeri 1001 malam. Oh cantikku, istriku bagai purnama yang dirindukan oleh rembulan. Biasa saja. Tidak ada istimewanya. Bagaimana bisa? Sementara itu sangat berharga di dunia. Sok tahu. Itu kan hanya berharga di matamu. Semua tulisanmu itu pantas kita miskin. Kamu tidak menempatkan berlian sebagai kebahagiaan. Aku rasa berbahagia sudah cukup. Untuk apa menjadi kaya? Bagaimana kalau menjadi kaya adalah kebahagiaan? Setidaknya bagi Meletakkan kebahagiaan pada hasrat dan keinginan tidak ada habisnya. memangnya apa standar kebahagiaanmu? Secangkir kopi di pagi hari, makan dengan cukup, aku rasa sudah membuatku bahagia. Dan ingat, aku akan membeli apa yang aku butuhkan. Sangat tidak membantu. Aku padahal hanya ingin tenang dan meredakan emosiku. Faktanya kemarahanku malah memuncak. Menyesal aku meminta dihibur. Kamu malah memperburuk keadaan. Jangan marah terus dong. Kamu lupa, naskah puisimu di koran itu pernah menjadi bungkus cabai yang aku beli. Coba saja kamu seperti selebritis. Menulis sembarangan saja tidak perlu dipikir-pikir. Nyatanya mereka terkenal. Mereka itu terkenal dulu, baru bikin puisi. Enaknya kalau terkenal. Satu kalimat saja bisa menggemparkan. Kamu akan memiliki banyak fans yang akan mendukungmu. Bahkan menghargai apapun yang kamu jual. Pikiranmu memang hanya uang saja. Memangnya kenapa? Salah. Tidak semuanya bisa dibeli dengan uang. Tapi apakah sekarang terbuat? Tidak juga. Terus mau beli barang kayak apa? Puisi. Kalau memang begitu, harusnya kita sudah jadi miliarder. Ternyata kamu diam-diam tahu kalau tulisanku berkualitas. Memang. Tapi semua tulisanmu itu tidak akan meredam rasa malu. Bisa tidak sih kamu itu menyenangkan
mana? Kenapa? Sebelum presiden yang baru itu naik, kita itu sudah miskin. Jadi tidak ada hubungannya dengan pemerintah. Ini pasti karena kebijakan pemerintah. Pemerintah terus. Iya kan? Yang bikin harganya naik kan pemerintah. Kamu itu ya, selalu mencari alasan biar kamu nggak salah. Negeri kita ini negeri subur. Harusnya bahan-bahan murah dong. Semua itu tidak akan mahal kalau kamu punya Selalu uang. uang. Memangnya kenapa? Salah. Tidak semuanya bisa dibeli dengan uang. Tapi apa-apa sekarang perlu uang. Tajam sekali nih kamu. Memangnya kenapa? Salah. Hah? Hei! Salah! Hei! Kenapa semua barang menjadi mahal? Astaga, dia kabur. Aduh, mereka jadi takut sama kita. Ih, aku kaget. Tiba-tiba dia teriak begitu. Ih, Nah, kita harus cari solusinya. Aku punya ide. Mumpung kita diberi kemampuan berbicara di lapak ini, bagaimana kalau kita takutin mereka? Kita kasih pelajaran biar kapok. Ha, 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 ha. ih, bener banget. Capek kita mendengar mereka berantem tiap hari. Pokoknya kalau mereka ke ruang tamu lagi, kita takut-takutin aja mereka. Suamiku! Suamiku! Itu! Kenapa sih? Itu! Tadi figura di tamu bisa ngomong. Jangan aneh-aneh. Kamu tidak percaya aku? Tidak sih. Tapi kelakuanmu itu aneh. Masa ada figura bisa ngomong? Kamu mau bilang aku tidak waras? Tidak juga. Tapi kelakuanmu itu aneh. Apa iya aku sudah tidak waras? Ya sudah. Biar aku periksa saja. Cepat. Kami adalah penguasa bumi. Sejak dahulu, manusia selalu mengagungkan kami. Dan Tuhan menciptakan kami agar bisa membantu kalian. Kenapa kalian bisa bicara? Apa kalian utusan Tuhan? Ya, kami adalah. Kalian jangan begitu. Nanti dia menyembah kita. Tuhan marah nanti. Ya, kami bukan utusan Tuhan. Tapi kami bisa mengabulkan apa yang kalian inginkan. Tapi jangan sulit-sulit. Karena ada yang lebih berkuasa dari kami. Malah pergi. Kalau begini rencana kita bisa gagal. Ha, 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 ha. Nah, aku yakin mereka pasti kembali. Karena mereka pasti tergoda dengan tawaran mengabulkan permintaan.
itulah masalah mereka. Masalah itu karena harga mahal. Terus bagaimana agar mereka tidak berantem lagi? Aku tidak tega melihat orang-orang di sana susah makan. Tapi bagaimana kalau seandainya kita bantu saja? Ha, 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 ha. Itu dia solusinya. Bagaimana? Baiklah, setuju aku. Oke. Lihat, sekarang kamu percaya aku kan? Iya. Bagaimana itu bisa terjadi? Mana mungkin aku tahu? Sementara aku juga terkejut. Apa kita masih waras? Kita harus buktikan kalau kita masih waras. Betul. Aku punya ide untuk melakukan itu. Sebutkan nama lengkapmu. Makmur Raya Jaya. Jaya. Sekarang sebutkan namamu. Sabrina Adam Punter. Itu terlalu mudah. Kita coba yang lebih sulit. Berapa penghasilanmu bulan lalu? Itu sulit untuk diucapkan. 790.000. Sedikit. Pantas saja sulit untuk diucapkan. Jangan gitu. Apa iya kita sudah tidak waras? Aku yakin kalau kita masih waras. Bisa berbicara dengan figura foto. Dan kamu yakin kita masih waras? Mungkin mereka utusan Tuhan. Jangan berbicara sembarangan. Kita ini tidak terlalu beriman. Aku kan seorang penulis. Mungkin saja mereka diutus karena aku selalu melakukan kebaikan lewat tulisanku. Terus kamu merasa menjadi manusia yang terpilih. Kamu jangan jumawa. Aku yakin imanku lebih tebal dari kamu. Mana ada orang beriman punya amarah sebesar kamu. Namanya juga orang beriman. Dia sering puji kesabarannya. Aku punya ide. Tadi kan mereka bilang kalau mereka bisa mengabulkan permintaan. Bagaimana kalau kita tes mereka, sehebat apa mereka, dan bagaimana mereka mengabulkan permintaan? Hati-hati musrik. Tenang. Sekarang kita mulai. Permisi. Iya, ada apa? Kami mau mengajukan permintaan. Tapi sebelum itu, kami mau tahu kehebatan kalian. Dengan kami bisa berbicara, apa bukti ini kurang cukup? Ha, ha, Aku rasa sudah cukup istriku. Suamiku, tapi itu belum cukup. Sudah, jangan banyak bicara. Kalian mau aku untuk jadi bako? Sudah, cepat katakan saja permintaan kalian. Banyak? Satu saja. Ya, silakan. Aku mau sehat dan makmur. Mudah. Sudah kamu dapatkan. Apa iya sudah aku dapatkan? Iya, Kalau makmur bagaimana? nah ini yang kami mau bicarakan. Kalau kamu mau makmur, kamu ikutin aja perintah kami. Tadi katanya bisa mengabulkan permintaan. Ikuti saja, apa susahnya sih? Sekarang apa syaratnya? Kemari kamu. Cepat kemari. Cepat.
Bisa kan? Apa iya aku bakal menjadi makmur hanya dengan hal itu? Lakukan saja. Apa sih? Tentu saja, saya bisa menyambutnya. Kerja bagus. Karena kamu penurut, sekarang sebutkan lagi satu permintaanmu sebagai bonus. Sini. Aku ingin istriku berhenti marah-marah. Itu benar-benar mudah. Nanti pas kamu keluar dari sini, kamu buat istrimu semarah mungkin. Apa begitu? Aku kan ingin istriku berhenti marah-marah. Kenapa malah dibuat marah? Dari tadi ku perhatikan, kau ini selalu ngeyel. Turutin aja sih, apa susahnya? Kau mau kutuk ini batu? Tidak. Maaf. Sini tadi kamu. Kamu minta apa tadi? Tentu saja ini sebuah rahasia. Beraninya kamu merahasiakan sesuatu padaku. Cepat katakan. Tidak. Katakan sekarang. Tidak mau. Nanti tidak berhasil. Katanya sakti. Masa ada kemungkinan tidak berhasil? Kalau tidak percaya, tanya saja mereka. Apa benar? Suamiku tidak boleh membocorkan permintaannya padaku. Dasar pembohong! Aku ingin suamiku menghilang. Dikabulkan. Silakan duduk. Duduk yang relax. Dan sekarang cerita dulu. Beratnya hidup ini. Sepertinya tidak ada yang bisa menolongku lagi. Kami di sini akan menolongmu. Sekarang suamimu sudah tidak ada. Hah? Dia sudah tidak ada. Dia tidak akan kembali. Dia sudah, itu yang kamu inginkan, dia sudah ada di dalam lingkuran. Hilang. Bukan berarti dalam tiduran juga kan? Waduh, gimana dong? Ya ampun suamiku. Dia pasti kesepian dalam figura sana. Bagaimana saya bisa hidup? Kan masih ada kami. Suamiku. Kan kamu selalu memarahinya. Memang dia setiap hari selalu membuatku marah. Dia orang yang paling menjengkelkan. Dan kalian tahu yang paling menjengkelkan apa? Apa? Hanya dia yang mampu meredam amarahku. Tapi dia selalu sabar menghadapiku. Bagaimana kamu mencintai seseorang dengan cara yang marah? Memang setiap hari aku memarahinya. Mungkin nadaku memang tinggi. Tapi aku sangat mencintainya. Kamu tidak mencintai kami. Apa kalian tega melihat semua keluarga menjadi kesulitan mendapatkan kebahagiaan? Tapi suamiku selalu menemukan cara untuk bersyukur menghadapi kesulitan ini. Itu yang membuatku mencintainya.
Hal yang paling sulit adalah melepaskan semua kebutuhan. Tapi ada hal yang lebih sulit, yaitu melepaskan dirimu, istriku. Suamiku, kamu tidak akan meninggalkanku lagi kan? Menulis dan meninggalkanmu adalah hal yang paling sulit, istriku. Kumas musik. Kami dari Anti Klimaks mengucapkan Terima kasih. Dari Anti Klimaks, tepuk tangan dulu buat Anti Klimaks. Selanjutnya nanti akan ada pementasan dari Bahana, tapi setelah ini break dulu sampai 13.30. Nanti kita akan lanjutkan dengan pementasan selanjutnya. Sementara kita break, sholat zuhur, makan dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam budaya. Pada hari ini kita bertemu lagi pada acara Arwah Teater Kalimantan Selatan. Selamat berjumpa kembali bersama kami Sanggar Bahana Antasari UIN Antasari Banjarmasin. Kali ini kami hadir kembali dalam memeriahkan Arwah Teater Kalimantan Selatan 2023 yang kegiatan ini diselenggarakan oleh atas kerjasama Dewan Kesenian Kalimantan Selatan, FKPSK, dan disupport oleh Taman Budaya Kalimantan Selatan. Inilah persembahan dari kami dengan judul Pinangan karya Anton Chekhov, suduran Suratya Amirun, sutradara Yucur SBA, Astrada Malika SBA, pimpinan produksi Kuncup SBA, stage manager Lego SBA, penata artistik Bantas SBA, Subro SBA, Jabrik SBA, penata cahaya Himpal SBA, penata musik Doyok SBA, Bagong SBA, Acang SBA, Tikas SBA, make up dan busana Rujak SBA. Dengan para pemain Comel SBA, Cabur SBA, dan Wedang SBA. Dengan ini naskah Pinangan Sanggar Bahana Antasari, selamat menyaksikan. Lapangan Sargani adalah milikku. Akan kubuktikan. Hari ini akan kusuruh guru-guru itu memotong rumput di lapangan itu. Akan kulempar mereka semua keluar. Awas kalau kau berani. Lapangan Sargani adalah milikku. Jangan kau menjerit. Kau boleh berteriak-teriak karena marah. Bila itu di rumahmu sendiri. Tapi di sini ku mau jangan. Ku mau supaya kau mengerti adat. Kalau aku tidak sakit napas, Nona. Kalau kepalaku tidak berdenyut-denyut, aku tidak akan berteriak-teriak seperti ini. Lapangan Sargani adalah milikku. Punya kami. Punya aku. Punya kami. Punya aku. Punya kami.
Bagaimana kabarmu, Gus? Baik. Baik, baik. Terima kasih. Bagaimana dong? Baik, baik. Terima kasih atas doamu dan seterusnya. Silakan duduk, Gus. Duduklah. Lagi pula, tidak baik melupakan tetanggamu, Gus. Necis sekali, Gus. Memakai sasirangan. Memangnya mau pergi kemana? Oh, tidak. Aku hanya akan mengunjungi Pak Rumana Halil. Tapi, mengapa memakai sasirangan, Gus? Seperti acara kondangan saja. Begini soalnya. Aku mengunjungi Pak Rumana Halil yang karena ada satu permintaan. Sudah lebih satu kali aku merasa sangat beruntung telah mendapatkan pertolongan dari Bapak yang selalu boleh dikatakan. Tapi aku Tentu saja, Gus. Tunggu sebentar. Pasti mau pinjam uang. Saya tidak akan memberikannya. Silakan diminum, Gus. terima kasih Pak Rumana. Iya. Ngomong-ngomong, soalnya ada apa, Gus? Maaf Pak Rumana, tenggorokan saya agak kering. Iya. Pendeknya, tak seorang pun yang bisa menolong saya, kecuali Bapak. Meskipun aku tidak patut untuk menerimanya, dan aku tidak berhak mendapatkan pertolongan dari Bapak. Jangan bertele-tele, Agus. Katakanlah sebenarnya, ada apa? Iya Pak. Soalnya adalah saya datang untuk melamar putri Bapak. Anakku, Agus. Ucapkan sekali lagi. Aku hampir tidak percaya. Ayo, Gus. Ayo. Saya merasa terhormat untuk meminang putri Bapak. Agus tuh bagus. Ini harapanku sejak lama, Gus. Aku menyayangimu seperti aku menyayangi anakku sendiri, Gus. Semoga Tuhan memberkati cinta kalian, cinta kasih yang baik, dan seterusnya. Aku selalu mengharapkan. Mengapa aku berdiri di sini seperti dia? Aku sangat bahagia, Gus. Alangkah baiknya aku panggilkan Ratna. Pak Rumana. Jadi, bagaimana Pak? Bolehkah saya mengharapkan dia untuk menerima emas saya? Tenang saja, Gus. Bagi yang ganteng sepertimu ini, dia pasti menerimanya. Dia sudah rindu seperti kucing, Gus. Sambil menunggu Ratna, bagaimana kalau kau mendengarkan tembang keindahan?
rindu bayangan dan meliputi paraseri wajahmu. Mengapa mendusta 1000 kata? Mengapa membisu 1000 bahasa? Mungkinkah bulan merindukan kumbang? Aku gemetar Kumbang mencapai seperti rembulan. hendak menunggu hujan kehabisan saja. Rindu katakan, rindu usah. Tapi aku sebaiknya memutuskan sesuatu sekarang juga. Risau engkau Kalau aku berpikir terlalu lama, aku ragu untuk membicarakannya. Menunggu kekasih yang cinta sehidup semati, akhirnya tak kawin-kawin. sudah nasib untung dibagai. Ratna adalah gadis yang baik. Dia pandai memimpin rumah tangga. Tidak jelek, terpelajar, tamatan SKP. Apalagi yang aku inginkan. Tapi aku sudah begitu pening. Ini juga. Aku harus kawin. Pertama, umurku sudah 30 tahun. Boleh dikatakan umurnya kritis juga. Aku butuh hidup yang teratur dan tidak tegang. Karena aku punya penyakit jantung. Hatiku selalu berdebar-debar. Aku selalu terburu-buru. Bibirku gemetar. Dan mataku yang kanan selalu keringat. Kalau aku baru saja naik keranjang, dan mulai berbaring, pinggang kiriku sakit. Aduh. Aku bangun, meloncat seperti orang kalap. Aku berjalan sendiri. Dan pergi tidur lagi. Pada saat aku sudah mulai mengantuk, penyakit itu datang lagi. Dan ini berkali sampai 20 kali. Aduh. Mengapa ayah mengatakan ada pembeli mau mengambil barangnya? Gus, duduklah. Silahkan duduk. Apa kabar Agus Bagus? Maafkan bajuku jelek. Aku sedang mengiris buncis di dapur. Mengapa sudah lama tak datang? Sudah makan? Ngorok kok. Ini gorengnya.
petani-petani tak bisa bekerja. Sayang, saya terlalu serakah memotong tanaman. Sekarang aku menyesal karena aku takut busuk nantinya. Dan aku seharusnya menunggu. Ada apa ini? Mau kemana kau, Gus? Kau kelihatan cakep sekarang. Begini Ratna Rukmana yang baik. Sebabnya ialah aku sudah memastikan bahwa ayahmu ingin kau mendengarkan secara langsung dari aku. Tentunya kau tak mengharapkan hal ini. Dan mungkin kau akan marah. Tapi aku... Ada apa? Baik, akan kupersingkat saja, Ratna Rukmana yang manis. Bahwa sejak kecil aku sudah mengenal kau dan keluargamu. Almarhum bibiku dan suaminya, dari mana aku seperti kau ketahui diwarisi tanah dan rumah. Selalu menaruh hormat dan menjunjung tinggi ayah dan ibumu. Dan keluarga Jaya Susmita, ayahku. Dan keluarga Raden Rukmana, ayahmu. Selalu rukun dan boleh dikatakan sangat intim. Terlebih-lebih lagi, seperti kau tahu, tanahku berdampingan dengan tanahmu. Barangkali kau masih ingat dengan lapangan Sari Gadingku yang dibatasi oleh pohon. Maaf, saya memotong. Kau katakan lapangan Sari Gading, apa benar itu milikmu? Ya, itu milikku. Jangan keliru, lapangan Sari Gading adalah milik kami, bukan milikmu. Tidak, itu adalah milik kami, Ratna Rukmana yang manis. Aneh, baru saja aku mendengar betapa mungkin tanah itu tiba-tiba menjadi milikmu. Tiba jadi milikku. Nona, aku sudah berbicara tentang lapangan Sari Gading yang terbentang antara Anyar dan Jakarta. Aku tahu, tapi itu adalah milik kami. Tidak, itu adalah milik kami, Ratna Rukmana yang terhormat. Pikirlah apa yang kau ucapkan, Agus Bagus. Sejak berapa lama tanah itu tiba-tiba menjadi milikmu? Apa yang kau maksud dengan sejak berapa lama? Selamanya aku punya ingatan, tanah itu ada milik kami. Mana bisa? Aku mempunyai bukti-bukti tertulis Ratna Rukmana Halim. Lapangan Sari Gading dulu memang milik dan persoalan. Tapi sekarang setiap orang sudah tahu bahwa tanah itu milikku. Dan sekarang itu sudah tidak menjadi persoalan lagi. Pikirkanlah baik-baik. Nenek bibiku memberikan izin kepada petani-petani kakek ayahmu tanpa uang sewa selama lebih dari 2000 tahun. Dan sudah menjadi kebiasaan mereka untuk menganggap bahwa tanah itu telah menjadi milik mereka. Tetap ketika perjanjian itu sudah habis, yaitu sesudah para pelangi. Semua ucapanmu sama sekali tidak benar. Ayah kakekku dan kakekku, keduanya menganggap bahwa tanah mereka memanjang sampai Rapening. Jadi lapangan Sari Gading adalah milik kami. Oh, aku tidak mengerti apa yang menjadi persoalan. Ini merusak suasana, Agus Bagus. Akan kutunjukkan dokumen-dokumennya, Ratna Rukmana. Kau akan melucu atau akan menggoda saya? Ini sama sekali tidak lucu. Kami memiliki tanah itu hampir 3 abad. Dan sekarang, tiba-tiba aku mendengar tanah itu bukan menjadi milikku. Maafkan saya, Agus Bagus. Saya terpaksa tidak mempercayai ucapan-ucapanmu itu. Saya tidak tergila-gila pada tanah lapangan itu. Besarnya tidak lebih dari 40 bau. Dan harganya paling tinggi 300.000 rupiah. Tetapi saya tetap memprotes karena ketidakadilan. Kau boleh mengatakan apa yang kau suka. Tetapi saya tidak dapat membiarkan ketidakadilan. Saya
petani-petani kakek ayam, seperti yang kukatakan tadi, membuat batu bata untuk nenek bibiku. Dan karena nenek bibiku ingin membalas Kakek nenek bibi, aku tak mengerti semua itu. Lapangan Sari Gading adalah milik kami. milikku. Milik kami. Biarpun kau akan bertengkar selama 2 hari dan memakai 15 sasirangan, lapangan Sari Gading adalah milik kami. Aku tidak menghendaki kepunyaanmu, tetapi aku tidak menghendaki kehilangan kepunyaanku. Sekarang kau boleh katakan apa yang kau suka. Aku juga tidak tergila-gila pada tanah itu, Ratna. Kalau kau mau, akan kuberikan tanah itu padamu sebagai hadiah. Aku yang berhak memberikan tanah itu kepadamu sebagai hadiah, karena itu adalah milik kami. Semua ini merusak suasana, Agus Bagus. Percayalah, aku masih menganggapmu sebagai sahabat yang baik. Tahun yang lalu, kami meminjam mesin penggiling padi di bulan November. Dan sekarang, kau berani menganggap keluarga kami sebagai kaum melarat, menghadiahi aku dengan tanahku sendiri. Maafkan saya, Agus Bagus. Ini bukan sikap tetangga yang baik. Dan lagi, ini sudah pasti kuanggap sebagai suatu penghinaan. Kalau begitu, menurut anggapanmu, aku ini Nita Darat. Aku belum pernah merampas tanah orang lain, anak. Dan aku tidak bisa membiarkan siapapun juga menghina aku dengan cara yang demikian. Lapangan Sari Gading adalah milikku. Kalau akan kubuktikan, hari ini akan kusuruh buru-buru itu memotong rumput di lapangan itu. Akan kulempar mereka semua keluar. Awas kalau kau berani. Lapangan Sari Gading adalah milikku. Jangan kau menjerit. Kau boleh berteriak-teriak karena marah. Bila itu di rumahmu sendiri. Tapi di sini kumohon jangan. Kumohon supaya kau mengerti adat. Kalau aku tidak sakit napas, Nona. Kalau kepalaku tidak berdenyut-denyut, aku tidak akan berteriak-teriak seperti ini. Lapangan Sari Gading adalah milikku. Punya kami. Punya aku. Punya kami. Punya aku. Punya kami. Ada apa dengan kalian? Kenapa berteriak-teriak? Ayah, coba terangkan pada orang ini. Siapa yang memiliki lapangan Sari Gading? Dia atau kita? Maaf Agus, lapangan Sari Gading adalah milik kami. Masya Allah, bagaimana bisa menjadi milikmu? Cobalah sedikit adil. Nenek bibi memberikan izin kepada petani-petani kakek ayahmu. Petani-petani itu telah memakainya selama lebih dari 2000 tahun. Tetapi ketika perjanjian itu sudah habis, maka tanah itu adalah milik kami. Maaf Agus, kamu lupa bahwa petani-petani itu tidak membayar uang sewa kepada nenekmu dan seterusnya. Justru itu, hak tanah itu dipersoalkan. Dan kemudian, dan semua anjing mengetahui kami yang memilikinya. Mungkin kau belum memiliki petanya, Gus. Akan aku buktikan bahwa akulah pemiliknya. Akan tidak bisa, nak. Tentu saja bisa. Mengapa kau berteriak, Agus? Kau tidak usah membuktikan apa-apa dengan menjerit-jerit. Aku tidak menginginkan kepunyaan. Dan aku pun tidak akan memberikan kepunyaan. Jika kau, Agus, jika kau sudah berani bertengkar tentang lapangan itu, lebih baik kuberikan kepada para petani daripada kuberikan kepada orang sepertimu. Itu kurang mengerti. Atas hak apa Bapak menghadiahkan hak orang lain? Aku bebas memutuskan apakah aku berhak atau tidak. Aku bisa mengucap namamu, Juragan Muda. Tapi aku tidak bisa bicara dengan cara demikian. Umurku sudah 2 kali umurmu. Dan ku minta supaya kau bicara tanpa berteriak dan seterusnya. Apa? Bapak menganggap aku ditolong dan menentangkan aku. Katamu, tanah aku adalah tanah Bapak. Itu bukan sikap tetangga yang baik. Dan Bapak masih mengharapkan aku diam saja. Aku harus bicara secara patut dengan Bapak. Kau bukan tetangga yang baik kepada kalian. Kau bukan tetangga yang baik. Kau Nita Darat. Apa katamu? Aku Nita Darat. Ayah, suruhlah buru-buru itu memotong rumput di lapangan itu. Apa katamu, Nona? Lapangan Sari Gading adalah milik kami dan kami tidak akan memberikannya kepadamu. Aku tidak mau. Tidak mau. Persoalan ini akan berlarut nantinya. Akan aku buktikan di depan pengadilan bahwa akulah pemiliknya. Di depan pengadilan. Di depan pengadilan boleh saja.
kau memang sudah lama kan untuk membawa persoalan ini ke pengadilan adat. Dia menggunakan undang-undang secara licik. Memang semua keluargamu suka bertindak licik. Bapak jangan menghina keluargaku. Semua keluarga Jaya Sasmita selalu orang yang dapat percaya. Dan tidak seorang yang muncul di depan pengadilan karena melarikan uang. Seperti pamanmu. Semua keturunan Jaya Sasmita adalah keturunan gila. Ya, semuanya, semuanya. Dan kakekmu adalah seorang pengadu ayam. Bibimu yang termuda melarikan diri dalam kandung PU dan seterusnya. Dan bibimu seorang bokok. Ayahmu adalah seorang yang mantan ganja. Dan tak ada lagi selain dirimu yang mulut kelata dan judas. Kakiku lumpuh. Kalian orang-orang komplot, tukang komplot. Jahat, licik, memuakkan. Dan kau ada orang yang berpenyakitan, berkepala dua, golongan kata itulah kau. Aku mau pulang. Mana pintunya? Mana pintunya? Pulang ke sana, pulang. Selaka pun jangan lagi masuk di rumah ini. Bawa saja ke pengadilan, kita lihat nanti. Setan, Sial, jelek, penyakitan, memuakkan. dua. Bagaimana kita bisa percaya lagi kebaikan-kebaikan tetangga sesudah ini? Jahat, orang tolol, berani-beraninya menghina tanah orang dan menghina pemiliknya. Dan si konyol itu, si jelek itu berani melamarmu. Pikirkanlah, melamarmu. Hah? Melamar apa? Dia datang ke sini untuk melamarmu. Melamar saya? Iya. Mengapa ayah tidak memberitahuku terlebih dahulu? Melamar aku, melamar. Justru ibu dia berpakaian necis, bagus sih mulus. Ayah, bawa dia kembali, bawa dia kembali. Lukas, bawa dia kembali. Baiklah. Oh Tuhan, bawa dia kembali. Sudahlah. Dia akan segera datang katanya. Alangkah sulitnya menjadi seorang ayah yang anaknya sudah besar dan kepengen kawin. Kami hina dia, mempermalukannya. Itu semua karena kau, karena salahmu. Tidak, ayah yang salah. Salah aku. Begitukah? Tuh, bicara sendiri dengannya. Kakiku berdebar-debar. Bentar ya. Kakiku lumpuh. Lumpuh ya. Enggak, aku sakit. Seperti ditusuk-tusuk jarum. Kami minta maaf, Agus. Kami terlalu terburu-buru, Agus. Sekarang aku ingat, lapangan Sari Gading adalah milikmu, sungguh. Hatiku berdebar-debar hebat. Ya, Lapangan Sari Gading adalah milikku. Iya, milikku, betul milikku. Kami tadi salah. Aku bertindak menurut prinsip. Aku tidak menghargai tanah itu. Yang aku hargai adalah prinsipnya. Betul, prinsipnya. Mari kita bicarakan soal lain saja ya. Terutama, aku mempunyai bukti-buktinya, kata nenek bibi. Memberikan izin kepada petani-petani kakek ayahmu. Cukup tentang hal itu. Saya tidak tahu bagaimana memulainya. Apakah kita akan menunggang kuda di padang rumput yang hijau pada suatu hari? Menunggang kuda.
Tapi sudah kau mendengar betapa jeleknya nasib sebelah. Kudamu, kau kenal dia. Kakinya lumpuh. Kasihan, bagaimana terjadinya? Entahlah, mungkin otot kakinya terkilir. Tapi kudaku ada yang terbaik. Hanya mulai sebutkan berapa harga yang harus kubayar untuk dia. Tahukah kau, aku harus membayar pada Haji Soleh sebanyak 2.000 rupiah untuk sebelah. Terlalu mahal, Gustu Bagus. Kukira jumlahnya murah sekali, Raka. Iya, kuda kuat. Itu das. Ayah hanya membayar 500 rupiah untuk si Kliwon. Dan si Kliwon lebih kuat daripada si Belang. Si Kliwon lebih kuat dari sebelah. Mana bisa si Kliwon lebih kuat dari sebelah? Ya, tentu saja. Si Kliwon masih muda sebetulnya. Tetapi kalau dilihat dari sifat dan kuatnya, Raden Jasasmita tidak memiliki satu ekor pun yang dapat mengalahkannya. Maaf, Radarman. Tapi kau lupa bahwa kudamu itu berkaki timpang. Dan kuda yang berkaki timpang itu kurang pandai berlari. Berkaki timpang. Aku baru saja mendengar tentang itu. Aku tahu. Kaki depan sebelah kanan lebih pendek daripada kaki depan sebelah kirinya. Sudah kau ukur. Ya, kudamu itu tentu cukup baik untuk ditunggangi. Tetapi dia tidak pandai berlari. Tetapi pada kuda peliharaanmu itu, keturunannya tidak dapat dilihat. Dan lagi ia sudah tua dan jelek, seperti kuda yang hampir mati saja. Ia sudah tua, Nana. Tapi aku tidak mau menukarnya dengan sekeluarga kuda seperti si Kliwon. Dan si Kliwon itu tidak perlu ditanya lagi. Setiap orang mempunyai berpuluh-puluh kuda seperti si Kliwon. Dan 500 rupiah, harga yang cukup tinggi. Tampaknya hari ini ada setan yang berbantahan dalam dirimu, Agus. Pertama, kau mengakui lapangan Sari Gading adalah milikmu. Lalu sekarang, kau mengatakan sebelah kudamu lebih kuat daripada si Kliwon. Aku tidak suka pada laki-laki yang berbicara sesuatu yang bertentangan dengan pemikiranku. Kau tahu bahwa si Kliwon sama sekali lebih kuat daripada belangmu yang bodoh. Lalu mengapa kau mengatakannya sebaliknya? Sekarang sudah jelas bahwa kabut dan palong isaplah bahwa kudamu itu berkaki timpang. Bohong! Betul. Bohong! Betul. Bohong! Ngapa kau jerit-jerit? Ngapa kau teriak-teriak? Kenapa kau bicara kosong? Ingin membuat aku marah. Sudah saatnya belangmu yang bodoh itu tidak berbakti. Coba kau bandingkan dengan si Kliwon. Maaf. Hatiku berdebar-debar. Aku tidak bisa meneruskan soal ini. Aku sudah berpengalaman bahwa laki-laki yang biasanya ngomong besar tentang perkudaan, dia tidak tahu tentang itu. Nona, meminta agar kau jangan bicara. Hatiku mau pecah. Diamlah. Aku akan diam sebelum kau mengakui si Kliwon lebih kuat daripada si Belang. 1000 kali lebih jelek. Persetan dan si Kliwon. Belangmu yang bodoh tidak memerlukan dicoba persetan. Dia boleh dianggap mati saja. Diam. Hatiku mau pecah. Sekarang apa lagi? Ayah, coba jelaskan dengan sungguh-sungguh dengan pikiran sehat ayah. Udah mana yang lebih kuat? Si Kliwon atau si Belang? Rupanya saya hanya meminta jawaban atas pertanyaanku. Apakah si Kliwon berkaki timpang atau tidak? Iya atau tidak? Mengapa kalau iya? Mengapa kalau tidak? Itu kan tidak berarti apa-apa, Gus. Tidak ada kuda terbaik lagi di daerah kita ini. Tapi sebelah lebih baik dari si Kliwon, bukan? Tenanglah. Belangmu itu tentunya memiliki sifat-sifat yang baik. Dia kuda yang tahu adab.
kakinya kuat, cukup gemuk, dan seterusnya. Tapi kau ingin tahu, Agus, kudamu itu hidungnya berbentuk seperti bola. Maaf, hatiku berdebar-debar. Mari kita tinjau fakta-faktanya. Kalau kau insaf, di rumah Wak Mansur, kuda Raden Martaswana dikalahkan sebelah dan kuda bapak tertinggal setengah kilo di belakang mereka. Bohong! Aku hanya cepat marah, Gus. Dan ku minta kau menghentikan perdebatan ini. Ia dilucut orang karena setiap hari kau ingin melihat kuda orang lain. Misalkan saja, kau menemukan kuda kami lebih baik daripada kudamu. Kau akan mengatakan ini dan itu. Ingat itu, Aku ingat juga. Aku ingat juga. Apa yang kau ingat, ha? Aku tidak bisa. Hatiku berdebar-debar. Gigiku berdebar-debar. Begitu kau seorang penunggang kuda, kau seharusnya tinggal di rumah saja daripada terguncang di atas kuda. Kalau kau benar penunggang kuda, tak apalah. Tapi kau hanya ikut-ikutan untuk bertengkar dan ikut-ikutan campur tangan kuda orang lain. Kau seharusnya berbaring di atas ranjangmu dan minumlah obat kuat daripada terguncang di atas kuda. Gigiku berdebar-debar. Iya, itu kan salah penunggang kuda. Dengan penyakit jantungmu itu, lebih baik kau tidur di rumah daripada terguncang-guncang di atas kuda. Aku hanya cepat marah, Gus. Jika kau memang seorang penunggang kuda, tak apalah. Tapi kau hanya ikut campur tangan orang lain, kan? Kau bukan seorang penunggang kuda. Dan kau, apakah kau juga seorang penunggang kuda? Kau ikut untuk korupsi dan menjilati hati pembesar-pembesar. Kau ikut orang yang berkomplot. Apa katamu? Aku hanya berkomplot. Tutup mulutmu. Tukang komplot. Ngatur anak dia. Tikus tua, rentenir, tidak dalam. Tutup mulutmu. Atau aku tembak pada senang air liar, goblok. Dan setiap orang mengetahui bahwa istrimu dulu suka membuli kau. Dan kau suka menggoda babu tetanggamu. Ada apa pada hatiku? Mataku. Aku pasti mati. Aku pasti mati. Keluar hawa. Gus, Agus. Agus. Ayah, ayah. Agus, ayah. Kenapa dengan dia? Dia mati. Dia benar-benar telah mati. Ya Tuhan. Dokter, iya. Tidak. Saya tidak mau ada orang mati di rumahku. Ayo. Bagaimana ini? Dia tidak mau minum. Tidak. Bagaimana kalau Yesus tidak mengetahui hal ini? Tidak. Dia tidak boleh mati. Tidak. Dia tidak boleh mati. Ayah, Agus hidup. Syukurlah. Di mana aku? Aku di mana? Sebaiknya kau segera kawin, Gus. Persetan dengan kalian. Dia menerima lamaranmu. Siapa? Siapa? Dia menerima lamaranmu, Gus. Cepat. Dia menerima lamaranmu. Iya. Ku terima lamaranmu, Gus. Gus, cepat, Gus. Cepat. Pegang tangannya, Gus. Iya, cepat. Cepat, Gus. Cepat. Pegang tangannya. Iya. Cepatlah. Iya, itu.
berdebar-debar. Kepala aku pening. Ratna yang manis. Saya juga senang, Gus. Wah, telah selesai satu persoalan di kepalaku. Tapi kau harus mengakui bahwa si Kuyon lebih kuat dari manusia sekolah. Dia lebih cerdas, Ratna. Kurang, Lebih. kurang, Lebih. kurang. Wah, ini awal bahagia pasangan suami istri. Mari kita berpesta. Lebih. Kurang, kurang, Lebih. kurang, Lebih. Lebih. kurang, Lebih. kurang, kurang. Lebih. Lagi di bawah payung hitam padaku di jalan ini dulu kita berdua basah tubuh ini rambut ini menghapus Itulah persembahan dari kami Sanggar Antasari. Terima kasih kepada diri yang sudah menonton. rindukan kau padaku tak ingin Kami dari Sanggar Antasari, kami dari Sanggar Antasari mengucapkan terima kasih. Ya, setelah ini mungkin Cek. akan ada penampilan dari Mabah kah? Ya, setelah ini ada penampilan dari teater Mabah. Mungkin itu saja dari ya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Sanggar Buana Antasari, penampilan yang sangat memukau tadi. Oke, sekarang kita akan lanjutkan dengan sedikit bincang-bincang karya bersama sutradara dari Sanggar Buana Antasari. Oke, langsung saja, ini dipanggil Abang kah? pas waktu workshop itu ulun tarus yang maju sedikit maju, jadi kayak itik mau nyucur. Nah gitu sedikit dari ulun, orang gambut ulun. Cek. Oke, langsung aja Bang Lah. Penggarapan Pinangan karya Anton Chekhov Bang Lah. Berapa lama prosesnya tadi Bang, Pian menggarap ini tadi kira-kira? Untuk dikira-kira paling dilawasakan itu 3 minggu. 3 minggu 3 garapan. minggu. Sudah 3 kawa minggu. kayak ini garapannya lah dengan artistik yang Ya artistik semalaman jadi. wow, luar biasa. Kesulitannya apa Bang? Untuk kesulitan yang paling sulit itu adalah mengatur waktunya, waktu latihan karena mungkin ulun sibuk begawi juga jadi ngalih matur waktunya. Terkadang kami siang latihan, terkadang malam karena untuk siang itu sangat mengganggu. Karena paling nyaman itu latihan tuh malam paling nyaman. Cuman karena gawian ulun itu malam jadi terkadang diunjuk ke Astrada, asisten sutradara kalau malam. Kalau siang baru saya ulun masuk kayak itu nah. Jadi itu paling sulitnya matur itu karena waktu singkat juga. Jadi masukan-masukan dari Pak Abangan itu jarang masuk karena pertama kan Pak Abangan itu biasanya malam hadirnya. Nah jadi siang tuh ulun sorangan. Jadi untuk masukan-masukan Pak Abangan itu agak sedikit ya sedikit lah. Itu Bang kesulitannya juga. Matur waktu aja Bang ya.
yang paling sulit itu. Pengaturan waktu lah yang membuat sulit lah. Nah, Sanggar Bahana ini kan bukan nama sanggar yang kecil nih, sanggar yang besar. Udah puluhan tahun juga nih kan dihitung. Mungkin dari penonton streaming, live streaming kan ada yang belum mengenal biografi Sanggar Bahana itu dari mana sih? Sanggar Bahana itu dari mana, kapan didirikan? Untuk Sanggar Bahana sendiri itu didirikan oleh Abang Didin. Untuk tanggal yang tepatnya itu tahunnya itu 1994 ulun ingatnya. Untuk pengesahan yang sah itu ulun kurang ingat lagi. Dan angkatan ulun itu angkatan yang ke-24 rasanya. Itu Jepang ulun kurang benar juga lawan anunya lah. Iya. Nah, pertanyaan lagi berikutnya lah. Sanggar Bahana ini kan sudah dari 94 tadilah berdiri kan. Ya. Otomatis kan para senior bahkan junior itu mengenal lah tiga tokoh yang lagi dibahas di Arus Sastra ini. Almarhum Pak Bahtiar Sanderta, almarhum Abah Ajim Aryadi dan almarhum Kak Abdus Syukur. Mengenal lah sosok tiga tokoh tersebut. Atau kalian pernah dalam satu garapan, produksi atau berinteraksi dalam apapun gitu? Pernah? Kalau ulun sendiri itu karena ulun baru masuk di sanggar, baru berkecimpung di dunia teater juga. Jadi ulun sejujurnya ulun belum tahu. Belum tahu lah. Jadi di acara ini baru kenal. Ya, itu. baru di acara sini baru saya mengetahui atau mendalami lah. Kalau untuk nama-namanya sudah sering mendengar, cuman pernah dengar. ya cuman untuk lebih mendalamnya itu kurang mungkin. Mungkin pernahkah terdengar sejarah atau dulu-dulu beliau itu pernah terlibat dalam garapan-garapan di Bahana? Nah, kurang pernah mendengar lah. Karena ya itu tadi, karena ulun kan hanyar juga dan kada terlalu aktif di sanggar dan jarang berkawanan keluar juga kayak itu. Nah, jadi makanya ulun dia bisa dibilang pendatang baru lah. Nah, jadi kurang mengetahui Bang Ai. Karena ulun masuk sanggar itu masuk ke dunia teater itu pas kuliah aja. Sebelumnya itu kan kada pernah sama sekalipun nonton pun kada pernah. Jadi baru lah. Ya, dan lebih banyak ulun tuh main aja untuk yang berkawanan keluar atau membaca-baca yang itu masih kurang. Mungkin pertanyaan berikutnya nih lah. Dari penonton, dari garapan tadi adakah yang hendak menanggapi atau pertanyaan kepada sutradara? Kalau ada, ya silakan berdiri aja. Oke, ulun Kak. Nah jadi kan ulun tadi nonton lah. Sebenarnya ulun baru juga di garapan-garapan teater modern nih. Nah kalau dari sutradara sendiri makna atau pesan apa Kak yang mau disampaikan kepada penonton dari pagelaran tadi? Nah itu yang ulun hendak tanyakan. Terima kasih Bang Awari. Pesan apa yang mau disampaikan dari garapan naskah tadi? Nah kira-kira dari sutradara apa tuh? Yang ulun hendak sampaikan itu mungkin pesan apa lah. Untuk tujuan itu kayaknya ulun belum Bang Ai. Mungkin Pinangan itu kan naskah komedi Anton Chekhov di mana menceritakan tentang seseorang yang ingin melamar tapi hampir tidak jadi karena perdebatan yang tidak penting gitulah. Mungkin pesannya dari Pian yang ulun tangkap tadilah garapan Pian tadi, mungkin kadang sesuatu yang ingin disampaikan tuh sampaikan aja, jangan ditunda-tunda. Mungkin itu kalaulah yang terlihat tadi ulun dari garapan itu. Tapi dengan garapan yang rapi ulun lihat tadi itu sebenarnya pesannya udah tersampaikan. Mungkin dari sutradara aja mengemasnya lebih apa ya lah dari Pian kan terserahlah penonton mau bagaimana menafsirkan. Ya sebenarnya seperti itu. Oke, itu tadi lah. Nah
mungkin ini yang terakhir pertanyaan lah. Aruh Teater Kalimantan Selatan 2023 ini kan baru benar di tahun ini. Ya. Belum pernah ada. Tapi ini sebenarnya acara Hari Teater Sedunia. Ya. Ya kalau nah kesan-kesan pian, pesan-pesan pian gasan acara ini apa itu. Nah, mudah-mudahan ke depannya tahun depan jauh lebih baik dan lebih besar dari ini. Untuk harapan ya pasti ya kalau mudah-mudahan ini akan berlanjut ke selanjutnya gitu nah, Ya. lebih meriah lagi, lebih banyak lagi penontonnya. Dan mungkin bisa aja jangan untuk pelaksanaannya kita kan di sini terus gitu. Mudah-mudahan karena yang lawan juga komunitas-komunitas yang lain itu banyak juga kayak itu membantu ya kalau karena ini kan acara kita bersama seberitaan. Mudah-mudahan kayaknya panitia atau yang ikut serta itu lebih banyak lagi. Karena ini yang pertama juga, mudahan kabupaten-kabupaten yang lain juga banyak umpatan. Kada yang banyaknya di Banjar aja kayak itu nah. Itu aja Bang pesannya, harapannya. Nah setelah Buan Pian ini kan ada penampil lagi nih dari Sanggar Mahabbah. Ya. Kira-kira Pian excited kada dengan penampilan berikutnya nih? Sangat excited hendak penonton. Karena ulun pendatang baru juga jadi masih jarang juga nonton, masih belajar juga jadi harus menonton. Ya kita sebagai pelaku seni kan aja orang tuh ya kalau pelaku seni harus menghargai juga saling penampilan support. Oke. Itu aja sih yang hendak ulun tanyakan mungkin. Dari penonton mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan tentang garapan ini? Oke, cukup kayaknya deh dari penonton. Terima kasih Abang Nyucur tadi lah. Abang Nyucur dari Sanggar Bahana Antasari. Oke. Oke, terima kasih Bang lah. Oke, sama-sama Bang. Semoga sukses selalu Iya, Sanggar Bahana Antasari. Mohon maaf. Sanggar Bahana Antasari dengan naskah Pinangan. Sekarang selanjutnya ada penampil dari Sanggar Mahabbah dengan judul Mak. Oke, kepada para penonton selamat menyaksikan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Sanggar Mahabbah mempersembahkan sebuah pementasan sederhana dari kami dengan judul Emak. Dengan para pemain Aji dan Mona. Penata artistik Gulam, Duan, lighting Yasir, musik Deki, makeup dan kostum Putri, Alipa, Emma, Soraya. Ma, akan ku ceritakan apa yang ku saksikan ketika aku di dalam kandunganmu. Tapi banyak yang mengatakan bahwa aku dusta. Begini ceritanya, Ma. Aku melihat sepasang malaikat membawa ruhku turun dari langit, kemudian ditiupkan ruhku pada rahimmu. Ma,
sepasang malaikat berbincang agak lama menentukan nasib yang akan kujalani. Entah malaikat itu seperti kebingungan tentang nasibku, Mak. Inilah penampilan dari kami, selamat menyaksikan. Untuk pementasan. Pementasan jarang. Bila malam bertambah malam, jangan lagi teriak-teriak orang gila. Malu di tengah tetangga. Nah, anak sendiri dibilang gila. Oh, sudah berani sekarang. Nah, emas sarankan kau tidak usah lagi ikut parkir seperti orang gila. Berangkat malam, pulang larut malam. Tak ubahnya seperti pelacur. Pelacur panggung, Mak. Selalu saja bicara begitu. Emas sudah tua, Nak. Lebih baik kau fokus pada pekerjaanmu atau secepatnya menikah. Menikah? Ya, menikah. Daripada kau berteater, lebih baik menikah. Emak malu, Nak. Emak malu digunjing tetangga. Umurmu sudah tua. Masa kau ingin kawin? Mak, lebih baik tutup telinga saja daripada mendengarkan ocehan orang lain. Kehidupan seseorang tidak diatur oleh tetangga, Mak. Emak malu, Nak. Malu. Dan emak takut kau akan dikatakan bujang lapuk. Mak, kadang kita perlu tersakiti untuk jadi manusia, Mak. Tidak perlu memikirkan hal-hal seperti itu. Bagaimana emak tidak memikirkannya? Kalau emas sudah mati, pastinya emak tak akan menemui acara pernikahan nanti. Mak. Oto yakin, Oto janji, emak akan sempat menemui Oto menikah. Dari dulu, kau bicara seperti itu terus. Buktinya sampai sekarang, kau tidak mendapatkan sesuatu, Emak. Dan masalah teater, tidak usah lagi kau ikut. Mak, pacar pertamaku adalah teater. Dan aku tidak bisa meninggalkan panggung, Mak. Pacar pertama? Bukannya pacar pertamamu Air yang dulu pernah kamu ke rumah? Seandainya dahulu aku tak mengecewakan Ayu, mungkin dia masih ada di pelukanku, Mak. Kau sudah putus?
aku harus ikhlas. Kau ikhlas? Ikhlas, Mak. Alah, so ikhlas. Emak tak merasa sedikit pun kau menunjukkan merasa ikhlas. Mak, ikhlas melepaskan secara terpaksa itu sakitnya luar biasa, Kai. Membalikan keadaan juga tidak bisa lagi, Mak. Ayu sudah bahagia dengan pilihannya. Ayu itu baik, cantik, sederhana, pintar pula. Menyesal tidak menjadi kemarin. Mak! Tidak usah lagi membicarakan Ayu. Kau sudah berani menentang emak. Emak yang mengandungmu dalam perut 9 bulan. 9 bulan kurang 7 hari, 2 jam 45 menit dan hitungan per detik. Dan kau sudah berani menentang emak. Emak pada saat ini demi kebaikanmu juga, Mak. Emak ingin kau hidup bahagia seperti orang lain. Bahagia seperti orang lain, Mak. Ya, bahagia seperti orang pada umumnya. Bekerja, lalu menikah dan punya anak. Mak kira aku tidak bekerja. Pekerjaan yang layak, bukannya berteater yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup. Ada kalanya kita mencari kesenangan sebentar lewat panggung, Mak. Kesenangan, kesenangan di zaman sekarang itu harus menghasilkan uang. Kalau tidak punya uang, akan dihina orang. Biar saja dihina orang, mereka bukan Tuhan. Terus apa lagi? Terus kau ingin tetap bermain teater? Mungkin. Sekarang matanya, berapa uang yang kau keluarkan untuk latihan? Berapa toh? 1 liter minyak dikali kau berangkat tiap malam, terus kau hitung dengan gaji honormu sekarang. Kau rugi kan? Rugi materi dan tenaga. Belum lagi, kau kenapa di jalan Mak, tol? Emak tidak pernah merasakan sensasi ketika berteater. Bermain terus dapat apes dari penonton. Apakah itu disebut sensasi? Bukan sekedar itu, Mak. Teater mengajarkan kita tentang kehidupan. Kehidupan. Kalau mau tentang kehidupan, tak usah berteater, Bun. Manusia itu sudah tahu kehidupan. Sekarang itu, bagaimana kita menghasilkan uang? Tapi, Mak, Tidak ada kata tapian. Mulai besok, kau tidak usah latihan. tetap berteater. Ampi, Ada. Ampi ujar Mama. Tetap. Ampi. Ada. Dasar anak keras kepala seperti bapaknya. Tok, melihat kau dalam seminggu ini tidak mengajar ke sekolah. Bosan, Mak. Mengajar saja kau bosan. Kau ingin berhenti. Bukan berhenti, Mak. Cuma istirahat sebentar. Sama saja dengan berhenti, Tok. Beda, Mak. Sama. Beda. Sama, Tok. Beda, Mak. Tok, tabungan emak juga hampir habis. Obat emak juga. Kalau kau berhenti menjadi guru, kita mau makan apa? Naskah teater. Bulan ini belum gajian, Mak. Iya sabar. Lantas kau dengan belum gajian, kau melarikan diri dari pekerjaan. Bukan lari, Mak. Cuma sekedar mencari. Istri. Kau harus mencari istri. Kawin lagi. Mak, tidak ada topik pembicaraan lain lagi. Keinginan emak cukup 2 itu saja. Kau berhenti berteater dan kau secepatnya menikah, Tok. Rumah tangga di zaman sekarang tidak semudah yang dipikirkan, Mak. Perlu persiapan,
Perlu uang yang banyak. Masalah uang, kau tidak perlu memikirkannya. Kita jual saja tanah bapakmu. Menjual tanah warisan bapak, Mak. Mak, emak tidak ingat waktu bapak masih hidup. Tanah itu untuk ongkos emak naik haji. Umur emak sudah tua, Tok. Mungkin emak tidak akan pernah ke sana. Kalau sekedar menikah lantas menjual tanah, Mak, Oto tidak ingin. Oto ingin keluar. Tok, Tok, kau mana? Sudah tengah malam. Tok, jangan lupa belikan obat emak ya. Astaga, ku pilih pejarang. Naskahnya ditinggal. Bagaimana acting lu tadi? Sudah pantaslah jadi aktor terbaik. Lumayan, tapi overacting. Tok, acting itu bagaimana kita meyakinkan penonton, itu yang dinamakan acting. Musiknya juga nyaring benar. Tuh, actingnya melulu. Emosi, Tok, emosi. Emosi, mimik, gestur tubuh. Kau perlu banyak belajar, Tok. Berarti kan baik yang lu tadi, Mak. Baik aja, tapi kurang. Kalau diingat zaman Mama Bahari berteater tulah, terasa coba Tok Ai. Hamin satu ada yang belum hafal naskah. Pas di panggung kada ingat naskah, paksa improvisasi. Tulangnya malam banget, kulitnya malam. Duitnya kada datang, Ai. Emas seperti nostalgia sekarang. Oto janji, Mak. Oto janji akan terus latihan seperti emak masih muda. Jangan berisik, sudah tengah malam. Ya, tetangga kurang ajar. Makasih Gintan, Tom Goreng. Malam dah. Kasih. Goreng lah. Ayo goreng.
hamba mengucapkan terima kasih. Sholat asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana yang mulia? Ya, kita akan segera menonton pertunjukan. Ya, selanjutnya ini yang mulia, Ya. pertunjukan dari Lentera Seni Pertunjukan Dari atau mana biasa itu? disingkat PSP. Dari mana itu? Itu dari Universitas Lambung Mangkurat, Oh. Pendidikan Seni Pertunjukan yang mulia. Sepertinya mereka banyak membawa massa. Betul sekali yang mulia. Ya. Jadi yang mulia, buhannya nih membawakan naskah Engken Barajut Wow. karya Haji Ajim Aryadi. Ya. Nah, salah satu tokoh yang lagi kita bahas di acara Aruh Sastra Aruh 2023. Teater. Aruh Teater 2023. Terima kasih yang mulia. Hati-hati kalau bicara ya. Mohon maaf yang mulia. Apalagi Kayaknya ini mereka udah siap dan para penonton udah antusias yang mulia. penonton ini sudah tidak sabar lagi. Siap, untuk yang mulia. Menonton. Langsung kita mulai aja kayak yang mulia. Selamat menyaksikan. Thank
memandangmu, walau selalu tak akan pernah beri jemu di hatiku. Menyapamu walau selalu tak akan pernah beri jemu di hatiku. Mencari apa yang aku cari, rindunya hatiku. Bawa bintang menari iringi langkahku, dua hati satu tujuan bertemu denganmu. Melangkah bersama, cinta hadir bawa dirimu menyentuh lehernya. Larang nih asiwanya. Belikan. Hidup ada ubahnya kayak hintalu di ujung tanduk. Paman, tolongin Bang Ulun. Mun kayak gini caranya, lebih baik kita larian. Lihat Pak, Paman cuma bawa Ulun lari. Sakapin-kapin kan ada bisi duit. Sama ay, duit nang mana? Makanya nyawa gak buah, hidup doang kan. Buat kurang suki. Mun Ulun bukan dibawa lari, lebih baik bunuh diri. Itu lopot ngarannya. Alu bungas. Amun pian bunuh diri. Kakak bunuh diri juga. Itu salah. Bunuh diri dimurkai Tuhan. Itu gampang gak lupis anak bunuh diri juga kan? Daripada Ulun lelaki tua, baik kalau ada lelaki seumuran. Ada aja kan anak yang lebih pian diri. Nyatanya pian,
Kasihan akur lah man. Paman Upi bang, takut nih akur lah. Si Upi menurut aja kau rendah. Alhamdulillah. Tapi ada syaratnya. Semuanyaan harus hadir dalam acara pertemuan jodoh. Ayo kita bubar. Astagfirullah, masih aja bercampur. Kada boleh. Kena disaliki Allah. Unda rasa sudah cukup aman. Ini pati duit, apa itu duit? Samunyaan orang tahu kalawan duit, tapi kada samunyaan orang tahu apa itu artinya duit. Samunyaan orang tahu kasan apa duit, tapi kada samunyaan orang tahu dan kayak apa mencari duit. Apakah gasan sangu sekolah? Apakah gasan bayar SPP? Atau gas mau pacaran? Nah, itu pakai duit. Tapi babuhan pian sabarataan, tahulah datang dari mana pak kulihnya duit. Nah, ayo siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ayo. Datang dari mana pak kulih duit? Itu lopot ngarannya. Minta lon kuitan. Pak Kuli meminta kalawan kuitan bungul. Itu kan mencari seorang ngarannya. Limbah itu pulanglah. Nang orang katuju menyabu tuh nah. Nang orang katuju menggaduk tuh nah. Lawan nang orang katuju judi slot tuh dah. Datang dari mana duitnya? Aduh. Nyawa kemana-mana, Li. Ada mendengar-dengar udah piau. Upi mana Upi? Coba pian pakai duit lagi juragan. Ah. Ya juragan. Nyawa jua Pi, kemana-mana juga kada mendengar-dengar udah piau. Kasih sini buahnya mana? Laporan pertama dulu. Hari ini ulun dapat duit 5 juta
hasil dari Pak Pulih duit pasar uang. Mantap, mana aja? Ini duitnya juragan. Ah, mantap, suka benda ini. Nyawa Bang Pik. Udah aja. Ada kan juragan? 10 juta. Ini duit pinjaman bunga atas pedagang sepeda motor. Mari Jak. Nah, mantap. Nah, duit sudah unda terima, klop, laporan selesai. Jauhan punya. Apa? Hari ini ulun pulang bulik ke pasar. Berjalan batis pulang. Hah, uyu lah. Kado uyu lagi juragan naik. Mangga mungku. Wah, bagus. Itu artinya nyawa udah sejuta bukti berjalan batis. Amun nyawa Bang Pik. Ojek madangi dalaman. Kamana aja nyawa ojek? Bawa mutar tuh pengamat yang nambah hutang. 200.000 ojeknya aja. Banyaknya. Duit nang mana nyawa kurangi? Duit nang 10 juta nih nyawa pakai. Mana lu wani mengurangi juragan? Imbah Bang. Hutang tuh Pak. Lamun nyawa hutang, bayar kayaknya. Mati lu juragan ini mati. Bangsat! Mati. Nih nah, itihinyo si hari ini nah. Tama ka mga muko. Nah, tali mulai gue palo. Kadai mati. Nyawa ng ojek mati na. Ah! Karena kayak itu juragan naik. Paman ojek mah ada di dalaman. Coba pian ada lah. Ojek! Ayo juragan. Ini ya. Kasihan orang tadi. Gasan apa nya? Kasihan orang. Kasihan ini nyawa seorang. Sabar juragan, sabar. Mau berdiri dulu. Duduk bangsat. Maksud kami berdua tuh komisinya juragan naik. Binaho! Bangsat, bapak pinta aja gawian. Nyawa bagawi pada unda tuh nah. Pak kulis seorang orangnya. Jangan bawa pinta. Bangsat! Ada. Sini. Rabah. Betiara bangsat. Aduh. Juragan Engkel. Engkel beracun. Mama Nali. Mama Nupi. Aduh. Kenapa bukan pen Mama? Kenapa pian Mama Nali? Oh, duduk lo. Halo Ibis, ambil akan banyak. Inggih. Minuman. Man, ulun anak penakung. Pian sarik lah lawan abah ulun. Ada tarik, tayang, banaruan abah nyawa. Pian Kang Mama Nupi. Sarik kajualan apa ulun? Bah, kau udah sarik. Lawan bos memberi makan nih. Jadi kada sarik lah. Ada sarik enggak? Halo Ibis, kasih ini lu, pemarah. Kamu tahu lah di mana abah mendapati duitnya. Ada tahu. Silip banar sidin manaknya. Nah, ketahuan kami. Mesti anak menyuntan duit kuitan. Itu maling ngarannya. Ada amun ulun nang mencutan duit abah ulun. Mesti buan pian berdua nang cagar dilaporan ke polisi. Ungkol mana rai? Buan nyawa berdua nama makan duitnya. Kami berdua di penjara. Imbah kayak apa? Anak umpat begawian kah atau umpat jadi maling? Kasih, pilih nak kasih. Makasih. Sini kita batur. Babarak. Man, barak man. Barak man. Sip je deh. Iya deh.
Sip kah sudah? Sudah. Tos dulu kita tos. Ya Allah, amin. Lentera seni pertunjukan. Terang merah. Mesti babuan nyoni hendak merencanakan hendak mamaling pada ditunda. Udah keduakan nyuruhnya polisi. Maling! Maling! Bah, di rumah kita tidak maling. Apalagi rampok. Tapi mata si Alilor, mata si Opi itu nah calingak, calinguk, mencurigakan lalu nangkai maling. Nah iya tuh, mesti kami berdua yang mencurigai si Din. Sabar, Bah, Boba ingat-ingat. Banyak aja dia yang hilang. Baluman panghilang, tapi cagar hilang. Itu balik langarnya juragan. Apa bakio polisi? Dangarakan buat nyona. Sini, dangarakan pasal. Dangarakan sini, Amang, sini buat gua. Lamunnya terjadi pencurian di rumah ini dan pelakunya orang rumah itu sendiri, itu tuh karena sepasal penjelasan ngarannya atau orang sudah selimut. Paham rawanya? Amun paham, sujud. Mangamot diona. Sujud. Siap juragan. Sekong aja kah? Siap juragan. Kain enggak? Siap juragan. Nah, bagus. Masak. Anak unda. Masak. Anak unda. Masak. Nah, jangan buat dia hukumannya. Dia penjara seumur hidup. Dia tatak 2 putih batangan. Dia tatak 2 putih batis. Dia tatak 2 putih talinga. Dia tatak 2 putih palir. Baik. Instruksi juragan. Maka paling disebutin aja juragan. Dia tatak sebutin palir. Bah, lamun kada ada bisi paliran. Wah, itu ngeri lalu ngarannya. Amun menyuntan gin, kada makan juga. Itu maling kemungulan ngarannya. Kada mungkin anak jadi maling. Udah mencuntan di balom lagi. Sudah. Jangan lu pikiran nang kada-kada. Bah, ulun anak petakun. Bujur lagi anak mau binyangan ulun. Itu bujur. Ulun jangan jual dari anak lelaki yang dulu. Itu bujur jual anak ay. Nah, sini boning sama barang. Duduk. Nah, dangarakan abah lah. Hari Ahad tuh ini. Woi, bangsat! Jauh ya! Berjauh ya! Sat! Nah, dangarakanlah hari Hai, ulun nih juga juragan. bangsat! Badun bangsat ka juragan. Oh. Nah, dangarakanlah hari Ahad kena biar aja mau ojek ibu. Dangarakanlah hari Ahad kena akan ada pertemuan duduk. Abah rasa babuan ini kada kanakan lagi, jadi abah baksa kawin. Kawin tuh sama kalau orang berlaki dah. Tapi babuannya tahu kada artinya apa? Guring satilam, tahu ayun. Lamunnya guring satilam aja, itu lain kawin ngarannya. Guring sakalabu, tahu ayun. Aduh, hai. Lamunnya guring satilam aja, lamunnya guring sakalambu aja, itu lain kawin ngarannya. Lamunnya bulu, balu betampukan bulu. Nah, itu lain kawin ngarannya. Sudah, kau bisa apa namanya menjelaskan? Kayaknya mau nikah paham sorangan. Terus sana dah. Nggih. Maling!
kabarnya anak menitip anak bagi duit nolok. Aku jadi juragan. Udah paham. Nyawa jangan kisah paham. Ngaku, nyawa namanya polisi ya. Jangan macam-macam juragan. 50 tahun lu numpat pian. Sabilah kudu pian aja nah. Lu kan pengen mobil, apalagi nyintan. Nyawa Bang Be. Akhirnya ulah takutan. Ayo sudah, sini mau nyawa bareng nah. Ada tugas semua nyawa. Sini deh. Di bawah aja. Nyonya ini bisa aja. Nah, amun sistem jujurannya bang, nang kayak apa Jan? Pertama rumah gedung. Rumah gedung. Mobil. Mobil. Seperangkat alat goreng. Perangkat alat goreng. Tapi. Tapi. Baju. Galang amas lawan kalung berlian. Galang amas lawan kalung berlian.
Hadang lu nyonya. Amun masalah rumah, mobil, perhiasan segala macam, ulun aku aja nyonya. Tapi masalah tapih lawan segala baju tuh kayaknya mau kada perlu nyonya. Juragan. Tapi babiniannya mah anggap perlu pakai apa? Ailah. Ayo sudah, ulun aku ini 100%. Nah, matan bulik dari rumah ulun ini, biar datangi akan aja langsung keluar ke babiniannya, padahakan. Ulun 100% setuju. Inggih siap. Tapi jangan diketahui ulun kemana? Wah, bayang mencari orang bini wara, sarang berganti keuyuhan. Sudah, masalah itu gampang aja nyonya. Biar datangi akan aja langsung. Langsung datangi akan aja, datangi akan aja. Tuan! Dasar juragan engkel! Iya, kepiau, tapi sini seorang nang kadadak. Juragan, juragan. Juragan bangsat. Astagfirullah, Upi. Istighfar. Woi, woi, woi. Siapa yang masak? Siapa yang masak? Hah? Siapa yang masak? Hei, kalau be, kau masak kah? Ali bangsat juragan. Woi, kau masak kah? Ailah, ulun yang bangsat. Babuan nyawane pasti lagi mimpi pakan keanakan pati duit untuk belum lo. Astagfirullahaladzim juragan. Bawa bajikir, istighfar. Salah lu, dasar aku akan tahu diri. Woi, aku jadi buliki mau jadi. Woi. Ada juragan lapas tuh dah. Pasal cari. Sini mulnya. Ada tugas kesan babuan nyawa. Nangarangan. Hari Ahad kena akan ada pertemuan jodoh. Nah, tugas nyawa hubungiakan bakal laki aloy pes, lawat nyawa bakal bini itu iloy. Paham nggak sudah? Nah, nangarangan tugas berikutnya. Bakal laki aloy pes, bakal bini itu iloy, bakal bini unda, lawan pengawalnya 3 ikung, unda seikung. Nah, berapa jumlahnya? Hitung. Sembilan. Oh, non ai makanya dihitung lah. Ini menyangkut soal bisnis unda. Ini menyangkut soal konsumsi. Oh, jadi cagar makan besar kita. Mas Banar. Menyembah sapi. Ada. Karena menyuruh beli sapi. Enggak ada sapi kambing. Karena ada kambing-kambingan. Gantinya itu angsa, Mas Banar. Bangsat, karena ini angsa, apalagi ayam, binahong, dengarkan. 9 ikung kurang cukup lawan 9 cangkir teh. Gulanya 5 kilo. Ini anak menyakiti unda, dengarkan nah. 9 ikung kurang cukup lawan 9 cangkir teh. Gulanya saperapat, masak bara setengah liter, campur lawan jagung. Nah, iwaknya iwak saluang, sampai karing, Mas Banar. Nyawanya anak memberi supan unda. Unda nih nah dikenal sebagai saudagar di kampung sini. Imbah bang iwaknya apa juragan? Tatap daging. Berapa kilo? Nah, masih aja biraga bisa sugih. Saon. Cukup saon. Dilarang apa juragan? Diulah masak rawon, banyak di banyunya. Barang aja mirangnya pakai apa kah? Bumbunya apa? Bumbunya nukan sudah jadi, sabungkus di pasar. Bujur aja dagingnya tahun, tapi intalnya 50 buku, Mas Banar. Boy, karena intal-intaluan, dengarkan. Masalah konsumsi, unda rasa bumbunya sudah paham. Nah, tugas berikutnya, lamunnya orang sudah duduk betatai masing-masing, lamunnya pindah anak bertambah, celeng pakai matanya obyek.
kelengi, kesan apa aja ragan? Supayanya supan bertambah, paham nggak dak? Oh, paham. Nah, lamunnya bebuannya sudah paham, sana sudah bebuannya jauh. Undang ada bakalan menjawab pertanyaan-pertanyaan bebuannya lagi. Dah, sana dah. Kenapa jadi budak hutang? Aduh, boleh gak kan aku nading, nana? Aduh, babuan nih kami sudah ganal. Masih aja nak kayak kanakan. Ikam jual loy, kada berganti baju aja masih. Sana ganti baju, bakal bini nyawa, tahun bakal laki nyawa. Sudah lagi datang. Enggak, ulun indah dikawinakan. Ulun indah juga. Ini belum bakal kawinan. Ini bertetamuan aja dahulu. Tian tuh pang kenapa pinaksi baler? Enak berbini juga kah? Kenapa pindah mengcil ban yuk? Masih ganti baju sana. Ganti baju sana. Dan beliau ini ulun Anang. Anang ini anak ke-15 ulun. Tapi umahnya lolos dan meninggal. Innalillahi. Ambil bulan. Unda nih abahnya.
nini ulun masih anung. Nang anung jua nang ulun katujui mingguha. Amun gawa hari ini jual amun didikirakan penghulunya sudah ada. Ay, sabar. Anu juragan, nang bakal jadi calon bini undang nang mana? Nah, nang itu nah bakal calon bini nyawa. Itu kan juragan. Mandatuk hati ulun melihat bidadari yang jatuh dari surga ini. Anang kesini dulu, jangan tahu si kamu nih. Di hati, betul. Jadi itu cagar jadi Uma anu nyawa. Pokoknya kita hari ini beracaraan, nikahan, gasan nyawa. Sabar. Ulun nggak mau sabar juragan ay. Oh, Dinda mau kesini dulu. Amun kayak itu lah kasih aja sudah. Untuk ketahan lagi dah nah. Lamun kayak itu, Nina, Paman Ali mana lawan Paman Upi? Mana jua dik? Upi. Anak apa sih? Jangan masuk. Lu kan? Rawon ya Pak, sajian kah? Nyawa kada melihat kah? Orang balu mendudukan lagi, anaknya sajian rawon lah. Nah, kalau nak usul, cagaran banyak nang berpasangan, lebih baik kami berdua nang matur duduknya kayak Pak. Ulun setuju, Paman Ali wan Paman Upi nang matur duduknya. Nah, usulun terima. Jadi kayak ini. Nah, tuh Hiloy, duduk makan di sini ya. Aduh, Juragan Jalil Malik. Juragan Malik. Jaga jadi mentua Juragan Jalil. Alaga. Nah, duduk kota di sini. Aduh. Bisa. Abahnya nang bangaran Juragan Jalil ini lebih baik duduk wana si Den. Sini. Mana? Sini kayak. Nggih. Oh ya Nang, sini Nang. Aur mulai macam ini. Sini. Lantas, Alu Ipis duduk wan anak tinggi si Den. Sini. Sini Alu Ipis. Nah, lamun kayak itu si Uto Helu ini duduk di kapit lawan umat dirinya. Sini biar. Nah, lamun nang kayak ini unda akur calon anak batatai kalawan calon umat. Unda kamu duduk di mana? Unda ini bisa pada bakal lagi Unda. Kejauhnya. Unda kada akur nang kayak ini, Unda harus bigan calon bini Unda. Sana. Nah ini nang pas ngarannya. Ileuy, ini ading aai. Ading saya mah kayak Ileuy. Ulun kan hendak ku batai. Unda harus batatai kalau bungas.
dan harapan. Tapi masih jaga ini kelakuan. Anda bunda karasi. Pindah ketulahan di kamar. Ay, baru jadi bini pian lo, alo itu sih bang. Ada apa-apa kalau lamun anak ulun pilih jadi bakal laki ulun? Dan alo bungas nih, ulun pilih jadi bini ulun. Hakun banget. Alo bungas bini unda. Alo ipes jaga jadi bini unda jua. Ali kau unda, upi kau unda. Bangsat, gara-gara buan meduangi, bang nah. Kenapa kalau ulun? Tugas ulun menjodohkan anak pian. Tapi imbasnya anak pian bertamu jodohnya, inyak ada sudi belaki bini tuha. Dan nyawa jua jom, kada nyawa pisahkan kah? Keadaan diri unda nina, kalawan si alo bungas. Hadang dahulu, pian sudah aku nikah jujuran yang diminta kuitan bakal bini pian tuh. Jujuran, maka ujar nyawa si alo bungas nama jujur unda. Tuha, ba ingat sedikit. Bawa berpikir, 1000 buat tanah kalau bisa jujur itu. Jadi unda lah nama jujur nyawa. Amas intan segala macam, datang dari mana unda hartanya? Lamun pian kada wani manjujurnya, ulun ae nang manjujurinya nih bini. Ada terima unda, datang dari mananya duitnya? Nih, adang dulu. Juragan jadi antin bini aku lah. Aku naik. Pian pang juragan, aku na lawan anak siti nih.
Juragan, Acil Siti ini orangnya sugih. Kontrakannya cuma 20 miliar setahun. Balung rumah sewaan Wan Amas Intan. Li. Amun pian napon, pian berdiri juragan. Apanya nang berdiri, Li? Itunya. Paksa aja nah. Kesini daun pian juragan. Sini daun pian Acil Siti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jam udah guring. Cek. Oke, itu dia tadi. Penampilan. Lampu dong, lampu. Sekalian dong sutradaranya panggil ke sini dong. Abang Risdar mana nih Abang Risdar? Abang Muhammad Rizky dan Muhammad. Tepuk tangan dulu dong untuk Abang Risdar. Risdar ini singkatan rasanya lah. Ya, Lengkapnya, mungkin panjangnya apa panjangnya? Rizky dari Mawan. Ya, ya, Abang. Dari Lentera Seni Pertunjukan tadi Bang lah. Oke. Anu Bang, kita ngobrol-ngobrol sedikit lah ya kalau karena tadi meriah banar, lu lihat penontonnya rame banar. Ada bisa dipaparkan sedikit Bang, konsep garapannya, terus kenapa jadi kayak itu, mainnya kayak itu nah. Kenapa memilih Engken Berajut? Ya, kenapa memilih naskah Engken Berajut? Jadi kenapa kami memilih naskah Abah Hajim? Karena yang pertama kita kan ada diskusi membaca 3 tokoh kan. Nah, jadi kami mengambil salah satu dari tokoh tersebut dan membawakan naskahnya. Dan ini pertama kali setelah sekian lama akhirnya Lentera membawa naskah Abah. Sebelumnya pernah tahun 2015 terakhir naskah Engken Berajut juga di acara festival. Lalu kami angkat kembali dengan orang-orang yang baru itu semua ading-ading adik-adik angkatan terbaru lah 2022. Oh, yang angkatan baru ya? 2021. Boleh deh kita panggil satu aktornya nih. Yang jadi Upi mana nih yang jadi Upi? Engken Berajut ini menurut nyawa kayak apa naskahnya? Nyawa. Tadi Bu Pian-Pian menyawa bilang. Jadi naskah ini ulun pertama kali kenal waktu ulun masih SMA. Waktu itu teater Perak pernah umpat
naskah festival, naskah Abah Ajim dan membawakan naskah Engken Berajut juga. Jadi ceritanya sebujurnya tanpa diapa-apakan pun sangat lucu lah. Karena Abah kan bapak teater modern Kalimantan Selatan ya loh. Jadi menulis naskah Engken Berajut ini sudah sangat padat dengan membawakan itu sebenarnya sudah sangat padat. Jadi dari semua naskah yang pernah ulun baca di naskah Abah Ajim yang komedi lah. Naskah Engken Berajut menurut ulun yang paling menarik. Menurut ulun lah pribadi yang paling menarik. Walaupun menurut kawan-kawan yang lain ada lagi yang lain, ada ya. Apalagi jar Abang Hawari ada lagi ya yang lain. Maka kena di lain kesempatan mudahanai ada kawal lagi mementaskan naskah Abah yang lain. Insya Allah. Nah, untuk kesulitan garapannya Bang apa tuh? Pertama, mungkin hampir di semua komunitas terutama di Lentera kami tidak dapat dana yang cukup untuk mementaskan inilah, itu jujur lah. Cuman dengan ketiadaan itu bukan sebuah kekurangan bagi kami untuk mementaskan sesuatu, justru ketiadaan atau keterbatasan itu menjadi pemicu kami untuk mengadakan sesuatu tersebut. Itu yang paling pertama. Yang kedua, kapasitas aktor di Senata Tasik sudah minim karena tidak ada lagi penjurusan drama. Drama hanya ada jadi mata kuliah pilihan, bukan jurusan seperti Bahari kan. Maunya kayak apa maunya? Harapannya ke depannya apalagi seni pertunjukan ada penjurusan yang fokus untuk drama supaya aktor-aktor atau aktris di seni pertunjukan tidak punah. Ya. Sejauh ini didominasi oleh penari dan pemusik. Oh. Ya. Iya. Mohon maaf ini karena keterbatasan tadi loh. Kostum pun selawar ulun nang dipakai buannya kan. Oh. Nah itu lah. Itu konsep kah? Keterbatasan tuh konsep kah? Ya, konsep. Dari aktornya seorang tadi Bang, nyaman-nyaman dia diarahkan lah, ada yang macam. Saya penasaran saya yang jadi Upi tadi loh. Yang Upi Bang, sini Bang yang jadi Upi tadi. Nyandak jocong aja. Yang jadi Upi tadi mana? Minta tolong panggilkan Bang. Nah, Upi. Satu. Iya. Ya sini Pi. Boleh gabung sini yang jadi Upi nih. Upi. Anu benar, ekspresif benar. Ekspresif lah. Di atas, jangan manu, mendalami peran benar. Ya, namanya siapa nih namanya? Namanya siapa? Ngaran Hanif Pajrian. Hanif Pajrian lah. Oke. Lanjut Bang, adakah yang ditanyakan? Ya Pak. Ya Pak. Kesulitannya mendalami peran apa? Apakah Bang Rizdarti galak jadi sudah? Nah, kada. Ulun hanyar jemput tajon nano Bang Aina umpat teater kayak juga. Jadi minim pengetahuan ulun. Sebelumnya pernah mentas teater kada? Pernah. Di kampus anu aja Bang lah apa? Ada pernah keluar kah mentas juga atau apa ikut-ikut lomba? Pernah sekali malam. Di mana tuh? Di Surya Gemilang. Oh, dalam rangka Apa semalam? Apa? Festival. Itu. Festival apa? Festival Gardu. Hah? Alhamdulillah. Gagal. Apa? Juara 3. Anu intimidasi. Sombong menai. Sombong. Nah, Juara 3 kah? kesulitannya apa nih mendalami peran Upi nih? Ulun seorang Bang lah, Bari pernah jadi Upi. Kayaknya kamu anak bekesa. Iya, pernah. Jadi Apabila kamu jadi Upi Jar? maka Ika malinya. Oh, iya kan? Tahun berapa itu Jar? Panjang dulu tuh dari tahun 94 kayak gitu tuh. Jadi apa kalau kesapian jadi Upi? Ada kan ini, jangan Ulun jadi Kayaknya cukup dulu untuk ngobrol-ngobrolnya ya kalau kita masih ada sehari lagi Aruh Teater ya lo. Ya. Malam ini esok malamnya. Ya. Nah, malamnya itu puncak tanggal 7 Mei 2023 akan ada teater tradisi teater Mamanda Banjarmasin dari teater Banjarmasin. Ulun minta satu lagi Bang. Malam ini apa malam ini? Ulun satu dulu lah terakhir dari sutradara. Ini kan Aruh Teater
Kalimantan Selatan 2023 ini baru benar di tahun ini. Nah, harapan kedepannya kayak apa? Nah, Dari itu siapa, ya, dari siapa? Dari sutradara langsung kan, silakan. Harapannya acara seperti ini tetap berlanjut, Bang. Karena atmosfer kita berteater setelah setelah Covid kan semalam mulai turun nih, mulai bangkit lagi, jadi kayak rame. Bahkan orang-orang yang ada di Banjar berkumpulan sini termasuk ulun kan dari tanah laut ke sini untuk aruh teater gitu, nah jadi rame lah. Terima kasih banyak lah. Nah, dan gasan para penonton live streaming malam ini Bang Hai, ada lagi penampilan Japin. Halilintar ya Jua, Halilintar ada Jua, tapi Japin itu Bapandung. Nah, Jua. Pokoknya tunggu aja malam ini. Tunggu aja malam ini di YouTube-nya Taman Budaya. Itu aja Bang, ya kalau jangan lupa like dan subscribe. Subscribe kan, ya kalau. Nah, itu aja. Terima kasih lah gasan sutradara dan gasan Lentera Seni Pertunjukan, sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah yang menua dengan pola dan ritme yang sama dan telah menua pula. Pasang suami istri tua. Sang istri yang telah hidup 80 tahun tapi tidak bisa menerima kenyataan-kenyataan dalam kehidupan. Tetapi terlanjur menghirup doktrin-doktrin. Tapi begitulah kehidupan. Kebiasaan-kebiasaan, ukuran-ukuran, konsep-konsep tidak melulu selalu cocok. Lalu bagaimana cara kita untuk mengerti? Itulah sebabnya kelompok Halilintar mempersembahkan sepasang merpati tua karya Bakti Sumanto, sutradara Andi Sahludin, para pemain Lela Alpisarena sebagai nenek, Muhammad Dirga sebagai kakek. Kru ada lihat Muhammad Koni, Muhammad Arnati, Jamki, Ari Rizki, Maulidi, Wani, Alda, Ais, Al-Hussein, Abdillah Bunda Sakti, Para Juliani, Siska
kopiah seperti ini, Bu? Astaga, tuan rumah mau bersinar kemana menjelang malam begini? Tidak kemana-mana. Cuma duduk-duduk saja sambil baca koran. Membaca koran, kenapa harus pakai kopiah segala? Biar komplit. Iya, waktu kau jadi guru tulis. Empat, gunung, takut, silam. Tapi sekarang kopiah bertambah sebagai pengangat belakang. Mengapa duduk di situ? Sebentar. Ada berita rahasia. Rahasia. Habisnya, kamu baca koran, mengapa menyendiri begitu? Malu. Malu. Malu pada siapa? Dilihat banyak orang. Apa kau tidak malu? Sudah tua masih pacaran terus. Gila, malah demonstrasi. Sekali waktu memang perlu. Tapi kan bukan untuk saat ini. Kukira justru perlu. Apa-apaan itu? Jangan aneh-aneh. Agar semua orang tahu. Milikmu. Orang-orang sudah tahu, Bu. Memangnya siapa mengira kita sudah bercerai? Ah, namanya wanita. Bagaimana hubungannya aku? Aku tetap wanita. Dunia wanita yang hidup dalam angan-angan. Takut kehilangan. Menuntut kenyataan-kenyataan. Bagus. Bagus. Apa maksudmu? Mengaku dosa di depan orang banyak.
Kau kenapa, Bu? Ada apa? Apa digigit nyamuk? Bukan maksudku memperolok-olok kau. Aku justru memuji tindakanmu yang berani. Kau pantas disejajarkan dengan ibu kita Kartini. Bukan Ibu Tin, Ibu kita Kartini. Ibu kita Kartini juga bisa kita sebut Bu Tin. Apa salahnya? Jangan aneh-aneh. Ingat, kita ditonton orang banyak. Jangan sembrono dengan sebutan-sebutan yang multi-interpretable. Lagak profesor, hukuman lagi, Pak. Oh, aku dulu memang punya cita-cita jadi profesor. Dan kandas. Belum. Oh, malah sudah. Cuma tunggu pengakuan saja. Siapa yang akan mengakui keprofesoranmu? Universitas Lambung Mangkurat atau Uniska? UIN Antasari. Oh, PGRI. Kau tidak mengajar di perguruan tinggi manapun di dunia ini. Secara formal memang tidak, tapi secara material iya. Bagaimana mungkin? Kau ingat, dulu banyak mahasiswa yang datang kemari. Bukan cuma itu, banyak guru-guru besar yang datang ke sini mengajak kita diskusi. Kami membicarakan apa saja, mulai dari bagaimana mengelola tata pemerintahan, sampai bagaimana cara mengatasi kesepian. Bukankah itu cuma omong-omong? Siapa bilang orang yang mengajar di depan kelas tidak pakai omongan? Mestinya kau tidak usah jadi profesor. Jadi diplomat ulung saja. Aku tidak senang jadi diplomat. Tapi itu lebih terkemuka, lebih ternama, lebih terkenal. Diplomat terlalu sering menipu hati nuraninya sendiri.
Kenapa? Kau tidak senang aku jadi profesor? Kau mau aku jadi diplomat? Baik, aku akan segera jadi diplomat demi keselamatan perkawinan kita. Aku akan jadi diplomat sekarang juga. Di mana bosku? Negara-negara timur? Negara-negara barat? Atau di PBB? Iya, PBB saja. Itu lebih terhormat di PBB. Siapa tahu kau akan diangkat menjadi ketua sidang. Lalu kelak sekretaris jenderal. Berapa besar kedudukan itu? Atau jadi diplomat surgawi saja? Bagaimana? Tapi itu lebih sukar. Sebab Tuhan susah berdiskusi. Tuhan hanya diam saja. Orang-orang hanya akan mengerti apa itu Tuhan jika sudah terlaksana. Sementara rencana-rencana selanjutnya masih gelap. Bagaimana kau akan mengajukan argumentasimu jika Tuhan saja susah? Nah, paling benar jadilah diplomat wakil Republik kita tercinta, PBB. Aku sudah tidak mengerti dengan cita-cita, Pak. Aku mau jadi diplomat asal diberi pos di kolong jembatan. Gila, itu pekerjaan gila. Banyak diplomat-diplomat yang dikirim ke pos-pos manapun di dunia ini. Tapi pemerintah kita belum punya wakil yang bisa berbicara dengan orang-orang yang ada di kolong jembatan. Maka aku menyediakan diriku. Aku menyatakan diriku sebagai diplomat kolong jembatan. Keren kan? Tak senang kau jadi diplomat. Selama kedudukan adalah diplomat, dimanapun ditempatkan, sama saja mulianya, sama saja terhinanya. Aku tak rela jika kau ditempatkan di pos terhina itu. Justru pos itu lebih mulia dibanding pos-pos manapun di dunia ini. Kau sudah tidak waras. Seorang diplomat pada hakikatnya adalah orang yang pandai bicara, pandai merayu, pandai membujuk. Orang-orang di kolong jembatan itu perlu dirayu, dibujuk agar hidup lebih baik dan punya pekerjaan yang layak. Bukan semerta-merta dihalau, diusir kalau ada orang gede mau lewat. Itu tindakan kasar namanya. Jadi, untuk mengatasi tindakan-tindakan kasar itu,
perlu ada wakil pemerintah yang bisa membujuk mereka. Tapi kalau aku arisan, lalu teman-temanku tanya, bagaimana jawabku? Bagaimana jawabku? Istriku sayang, aku mengerti bagaimana kau akan turun gengsi nantinya. Tapi kau tidak usah khawatir. Kalau kau datang ke arisan 5 ribuan dan kau ditanya orang-orang apa pekerjaanku, jawab saja diplomat. Titik. Kolong jembatannya tidak usah disebut. Tapi kalau kau datang ke arisan yang 100-an, kukira tidak ada salahnya kau sebut diplomat kolong jembatan. Tapi kalau teman-temanku yang arisan 5 ribuan tanya, di mana bosnya? Bilang saja diplomat bagian sosial. Masa ada diplomat bagian sosial? Kau ini bagaimana? Diplomat itu ada bermacam-macam. Ada diplomat politik, ada diplomat pingpong, ada diplomat SPP. Masa tidak ada diplomat bagian sosial? Pasti ada. Susah. Siapa? Siapa susah? Siapa? Kita semua. Semua? Termasuk para penonton itu? Ya, termasuk penonton-penonton ini sekalian. Susah semuanya. Karena kita hidup. Orang hidup punya beban sendiri. Seorang diplomat harus tahu aturan. Apa maksudmu? Makan tidak boleh sambil berdiri begitu. Ini ada tipu. Tapi kan sudah nyopot dari pekerjaan. Loh, mau pindah pekerjaan? Apa? Teknokrat. Teknokrat. Gila, itu pekerjaan gila. Aku mau jadi teknokrat bidang apa? Ekonomi. Politik. Militer. Apalagi militer? Bukan. Aduh, lalu apa? Aku mau jadi teknokrat bidang persampahan. Apa? Bidang-bidang sampah. Ini perlu sekali. Kau tahu, salah satu penyebab adanya banjir di kota ini karena orang-orang belum mengerti artinya selokan-selokan. Coba kau lihat jalan-jalan yang sering tergenang
banyak sekali sampahnya. Kenapa tidak berbicara dengan mereka? Karena kita sudah tidak sanggup lagi melihat kenyataan-kenyataan. Apa sih, Pak? Kenapa? Kenyataan yang kita lihat adalah tipuan belaka adanya. Hidup kita diwarnai cara berpikir yang sadis. Kau tidak mengerti kan? Jangan bicara itu. Musik, aku mendengarkan bicaramu. Tentu saja kau tidak mengerti. Kita berpikir karena kita mengerti. Tapi karena berpikir perlu sistem, sistem membelenggu kita. Kita jadi tolol. Kita jadi tolol. Dan kita jadi tolol. Orang-orang di zaman ini tidak mengerti lagu-lagu. Orang-orang di zaman ini tidak mengerti puisi-puisi. Sementara aku, rindu puisi-puisi. Aku rindu lagu-lagu. Kita sudah terkungkung dengan doktrin-doktrin mati. Terkungkung dengan konsep-konsep yang membelenggu. Akibatnya, cara berpikir kita menjadi kerdil. Pak, sudah. Nanti penyakit nafasmu kumat lagi. Kalau kau berbicara dengan bersemangat begitu. Hidup kita harus ditentukan dengan cara kita sendiri, bukan dengan doktrin-doktrin, bukan dengan konsep-konsep. Aku rindu Sophocles, aku rindu Aristoteles, Albert Camus, Amir Hamzah, Khairil Anwar, Goethe, Shakespeare. Mereka harus ditakdirkan kembali di sini. Citra mereka yang terpancar dari karya-karyanya harus dipancarkan kembali di sini. Sudah, Pak. Sudah. Keutuhan manusia harus dikembalikan. Kreativitas harus dibangkitkan. Bukan dengan konsep-konsep, tapi dengan menggoncangkan jiwanya agar tumbuh keberanian menjadi diri sendiri. Bukan menjadi manusia bebek yang bisanya cuma menelo, menelo, menelo. Mengapa kau mengisi aku? Tangisi dirimu sendiri. Kau masih hidup.
Tapi yang jelas, selama aku hidup, aku akan berjalan dengan caraku sendiri. Tetapi kau berbicara, kau berlepas. Bukan itu ukuran adanya kehidupan, sayangku. Jangan bicara yang suka-suka. Tidak mengerti. Tentu saja kau tidak mengerti, karena kau tidak paham apa artinya hidup. Delapan puluh tahun jalani hidup. Benarkah tidak mengerti? Umur pun bukan ukuran. Lalu bagaimana seharusnya sayangku? Redungkan dirimu sendiri. Sesudah itu, baru kau boleh menangis. Nanti saja. Kalau sudah ada orang nanya. Sudah larut tengah malam. Sebentar lagi, ambang fajar akan segera tiba. Dan kita akan menjadi segar kembali. Lalu kita akan semakin kuat. Kapan kita mati? Entahlah, tapi kita harus siap-siap. Takut. Aku juga. Ini tidak mungkin. Apa aku salah mendengar? Memang begitu. Kau tidak salah dengar. Seharusnya berbunyi 12 kali. Lalu berbunyi lagi 1 kali. Begitu kan? Mudah-mudahan kau mengerti. Kebiasaan-kebiasaan, ukuran-ukuran, konsep-konsep tidak selalu cocok. Bagaimana cara kita untuk mengerti? Itulah persoalannya.
Terima kasih.
Siap. Siap ya. Oke, udah gak sabar belum? Nah, jadi penonton bertaan, Japin Carita ini adalah persembahan dari panitia Aruh Teater Kalsel. Tepuk tangan dulu bang untuk panitia. Wah, Mak, saya ini aja kah? Nyaringin lagi bang. Lagi dong yang lebih meriah lagi dong. Yo, ayo. Aduh, gimana nih? Gak sabar banget sih. Panitia nih sudah lapar. Masih sampat jebuhan si Dini berteater kamu. Nah, karena Aruh Teater asli di luar Nurul. Habis Fikri ya bu. Habis Fikri. Apalagi kata-kata nang Wahini itu nah. Kayak apa nih? Sambil aja jual musik lagi nyaman di Iya, sebelah Ulun penyanyi lagi. Iya lagu apa? Barang aja Ulun nih. Nah barang aja lagu aja, sebuah lagu aja. Bejapinan gak dulu ja? Jangan. Oh jangan. Iya, aja asal aku. Nyaman mendengar suara piano. Bapak lagi nih. Lagu apa? Lagu apa nih? Oh yang Request by Pian. Apa yolah? Request akan bang lagu apa? Tak ingat kasih. Ya. Ayo aja kita. Adang nalun kada. Iya. Wow, kayak apa nonton? Kayak apa? Oh, ayo, pemusik dari mana tadi Jah? Ah? Pemusik dari mana aja tadi? Dari grup musik Pancaran. Pancaran. Hanyar jam baringaran. Iya, daripada kita menunggu berlama-lama, inilah dia Japin Carita berjudul Hayatun Nupus yang akan dibawakan oleh panitia Aruh Teater Kalimantan Selatan. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat. Bapak jadi beo. Ya, kamu pasti mendapatkan tanda-tanda bahwa anakmu ada mau bandir kalau Lawan ada bisikan tadi ada kontak paket. Begini yuk kawan aku datangan deh. Nah, ada zaman lagi di WA. Ada, langsung bergerak hati. Nah, ada ini masa depan semuanya. Ada itu kenapa sih? Daya Jangan ke museum lagi. Mulai wayang pas harian kan sudah 2 hari 3 hari 4 hari. Ada apa makanan? Makan gua. Dibah makan dia itu pula. Ada di kampung Munda. Ada salah lagi men. Balik men. Di kampung Munda. Ini bang. Mandi, limbah mandi, menangis. Limbah mandi menangis, limbah mandi. Tambah kemana-mana. Tahu lah. Kalian tahu lah. Ada limbah diandaki kuitannya ceramin ganal banget di WC. Amping menangis. Kenapa bisa? Kenapa Amping menangis ya kuitannya? Ada aja sekali. Jawab question dong, Gem. Question juga dulu. Ada nih jangan sampai begitu. Udah. Ya. Ayo lah. Siapa ya? Ya. Tapi ada penduduk di sini ya, Kak. Ya. Om lah datang ke sini. Om senang. Om bayar. Om bayar. Sini. Harus tolonglah, aku belum bisa. Pilih lah. Orang ke sini takut. Tenang. Awak adanya tuh mau banting. Ayo ya. Ini ada sudah nih, ada informasi nih. Pamer. Apa? Pada kanan. Ya duduk sini. Jadi penyakitnya ini memang memang tidak ada obatnya. Ramunya di ilmu kedokteran ini ada Bang bahasanya deh. Apa? Ya obat. Makanya bisa obat. Kita bisain apa? Banyak. Ya. Tunjuk ke mana orangnya? Nyaman, tidak makan.
Siapa punya? Pamannya aja dah dia makan Oh, ada. ini rakat bano pamannya. Jujur. Dia makan pamannya. Siapa nih dia? Ini masuk jaga nak. Gila ada musik. Jauh ada orang kan? Cuma tebak yang mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang di wilayah saran diau. Kenapa gerang teh? Gerak. Tuh bang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nggak ada dana kamu mau obat itu Ya. Orang ambil energi nih. Apa ditanggung nih? Enak juga di sini ya nih. Sohib nih. Kawan. Boy bedung, uang sikung. Orang sikung. Dia udah datang. Jadi kayak ini, aku paham ya. Aku berasat juga ada serangan di Jawa, datang seorang. Pas. Hah? Pasti gara-gara ini, Mem. Pas. Pasti ini kemana dengan awalnya. Pas. Nang S2 online tuh ada kata awal juga lah. Pas. Siapa ngarannya? Pas. Ada tenang. Dayat ininya akrabnya lawan Julak Nawi aja. Oh. Anu kan ada di bawah kan? Tongkat. Ada buka mata hati. Ada tongkat terkena. Ada apa aja malunya? Ya. Dipatok ya, hati man. Dudukan hasil tahu ya pada udah. Anu sedikit dia ada. Pergi ke pasar menukar haram. Kau pandir. Sesungguhnya tolong seseorang. penyakit hati pulang. Ada. Ini malah duduk pandir ya Allah. Mau sudah mulai pemula. Biar hanya duduk kalau gak bakal lagi mati duduk pandir. Jalan-jalan. Apa ramas? Jalan-jalan. Kamu jalan apa? Dayat. Uang bila pantun tuh to the point aja. Ikan hiu makan badak. Hiu dadak. Kenapa naik dulu aja nanda? Buaya. Percaya. Ulun mantap. Jangan siup di sini. Untuk apa saja siupan apa Dewa yang punya bungkus. Dalamnya lagu dewa yang punya bungkus. Dalamnya hayat. Siapa? Hayatun Nupus. Ada di sini kah? Mengaku. Mengaku siapa ngarannya? Agus ya. Ayo. Mengaku ada dia lah. Tahulah Hayatun Nupus. Orang kamu sebelah kok? Anu kah? Anak Haji Mansur. Munjur. Ya. Anak Haji Mansur. Engkel. Haji Mansur. Engkel sakit. Pasukan engkel nih. Jangan
minuman. HP katanya HP. Slot diudak. Apalagi? Jeus mahadang disambar. Tempat pengajian kan? Tempat pengajian para jilid maka untal taruh. Kuitan kan belajar. Kuitan kan belajar. Aduh, julak. Kalau Bina ini punya lawan Hayatul terus, pasti bisa ubah. Bisa jawab. Tidak salah apa itu aja sudah. Cuman kayak caranya ini kayak caranya. Duit ada aja. Duit ada aja. Ada ya. Undang lo. Bilang minum lo. Benaran ada. Iya situnya. Adanya deh. Dewi Sorang. Biar aja. Ini katanya kayak itu pilih orang jatuh cinta tuh kisah apa Kak? Genangan seminggu. Ya, sedang ya. Ya. Julak kawan mengusahakan sini nah, sini. Jujur aja, julak. Kawa. Ujiran. Kawa. Jangan mengancam lawan usaha. Julak kawan mengusahakan. Jangan jadi cicir kayak itu kayak nomor kamu. Apa? Belum sediakan duitnya, ada aja duitnya lah. Tanam. Ini bertanjak Jubir bicara. Juru Ini bicara. Bapak. Ajak selompok ngawah. Mengawah, iya. Masalahnya tahu kami mengawah itu di kelompok kan? Mengawah. Kayaknya itu mengawah. Nah, kamu nang kayak itu kitanya. Kita atur rencana. Nah, dapat kawin nggak ada nikah gue jangan kawin. Kawin. Itu tadi dulu. Jadi kumpulakan kawan nikah. Diulang perlu kawan nikah. Bebas. Ulun akur. 100%. Cerdas. Mau nggak itu aman. Siapakan duitnya. Kita pajang berdasar. Ya, apa KTM lo? KTM lo. Yakin menarik. Itu 4 soalnya. Gini. 4 menit. Dihadangi sudah. Enak jadi ya teh. Ini orang ajar dia tadi aja. Taruh. Tadi Dayat membawain umpan jinet. Awasnya Dayat nih. Itu ada boleh kacan. Yan. Menghadangi kan ah. Lagi enggak mau benda. Penonton. Ya. Ada melihat Dayat lah. Nah, Dia tadi ada kabar berdiam aja karena keluar rumah. bawa pantun lo ke pantun. Ulun enggak ke pantun. Ada kawan nih.
silakan bos. Ina menggapit urat. Ya Pak ini. Ini urat terjepit. Jadi nangai, aduh bang. Selamat. Jadi nangai. Ya bos. Aku perlu bantuan ikam. Bantuan aku pulang. Kayaknya ini hari terakhir aku pang jadi bos ikam. Biasa aja. Kayaknya hari ini hari terakhir aku jadi bos ikam. Kenapa bos? Aku ada hendak lagi 4 menjinet on ikam. Maka pian juga yang Aku ada hendak lagi 4 menslot on ikam. Aku ada hendak lagi 4 main iket on ikam. Aku ada hendak lagi berbuat-buat hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bos, sebujurnya yang menslot, menjinet, tapi yang juang bayari. Itu semalam. Hari ini kamu. Ada. Cepat semua. Ya, bapaknya datang ya. Jadi, ya. Ini kayak pakai saya. Oh ya. Ikam. Jadi Mbah ini aku hendak minta tolong lah nih kamu. Ini tugas ikam lah. Hari ini Jay kamu jadi anak buah aku. Mbah tuh aku ada Mbah tuh aku ada jadi bos ikam lagi. Ini hari terakhir tugas ikam sebagai anak buah aku, seorang Dayat. Oh, bos. Tugas ini ulun laksanakan dengan bujur-bujur. Kalau tugas ulun terakhir, jadi bos. Nah, ada para santriwati nih. Yang mana namanya bos nang? Astagfirullahaladzim. Ingat bos, ayat mampus. Orangnya soleha. Bertiga itu yang mana? Ini gue banyak ingat tahu. Kadang, ini jalan ikam sebagai sahabatku alias anak buahku, kamu harus bawa merayu hari waktu kita di sekolah SD, kamu bawa merayu ibu, latifah, Bang, kan belajar aku merayu. Bos, itu waktu berangkat. Gua ini cuma mana? Anu mana aku? Nah, tunjukkan kalau ikam harus merayu dunia. Jadi biasanya hayatun nufus tuh jar. Ada ini biasanya setahu aku hayatun nufusnya ada suka dirayu. Yang menaguk rayuan ikam berarti itu lain hayatun nufus. Ya coba. Ada bapaknya. Cewek. Mimpi dah himung yang mana bos? Himung sonyangan. Lihati yang kada tertawa berarti itu hayatun nufus lah. Oh iya kan? Sudah gitu lah. Yang kada tertawa hayatun nufus. Cewek. Terus gimana tuh? Hayatun nufus. Tahu tadinya. Nah. Nah, Astagfirullahaladzim, mingkul jambil ajim. Jalan-jalan ke pasar batik. Ahoy. Wahai hayatun nufus, pian begitu cantik. Bos ketawa. Berarti
nenek lain. Ini kan ketahuan nah. Pian kah? Hai. Soalnya di Facebook lo melihatnya kena mirip pian. Tinggi ulun. Tadi sangka-sangka ketemu jodoh. Anu ding. Apa tujuan pian hingga ulun? Ada mencari pian nentang sini. Anu ding. Kebetulan ini kan takdir Allah ding. Masya Allah. Ulun kesini hendak minta tolong lawan Anang, tapi pian datang dengan sendirinya. Apakah itu hal yang tidak terduga, wahai Bahkan bulan yang bercahaya malam ini tersenyum melihat mata engkau. Bulannya berembun tuh nah. Seperti itulah dinginnya hatiku melihat senyummu, wahai Hayatun Nufus yang cantik jelita seperti angkasa pura. Jodoh tuh pada kemana? Pasti bertamu. Pian berpandir kamu dua. Kami mah berisik aja, kamu kan dosa bendangan. Wahai friend Hayatun Nufus, Tuhan pian setuju pada? Apabila Assalamualaikum. Nupus. Anak. Aduh apa anaknya kalau? Bapak ada mengaji ke masjid. Sekali nyalon timpakong gitu. Oh, Ika mencadat kah? Orang anak mengaji mencadat lah. Ada kami tadi berdua. Istrinya lewat. Astagfirullahaladzim. Bos. Kamu ada kenapa mencadat anakku? Fitnah. perasaan tadi kita ada apa-apa. Kurang menakuni yang mana ya penupus. Ayo anak ke masjid kita. Biar abang malunya ini. Ayo. Anak. Ding, hati-hati. Apa nah hati-hati? Siapa hati-hati? Ada itu yang berdua anak itu. Ada apa? Kamu yang kedua ada apa? Aman, Bos. Itu kamu ke situ aja. Bisa dikawanin ya. Kadang Bos ulun. Anu, ikam ke masjidnya langsung lah. Abah tadi datang dari sana juga. Abah balik dulu lah. Lah. Assalamualaikum. Hati-hati, Pak. Lapik ya, Tay. Ayat semalam tuh jadi kamu slot tuh berapa mendeponya? Ada ingat Abah semalam tuh kawan Abah bertakun. Kan jadi ya, Tay? Abah lah. Ting, kita kedua poinnya sudah supaya kada berangsur-angsur lama. Ulun menyatakan hari ini juga, ulun cinta lagi. Sabar ya, Pak. Tapi maaf, Kakak Dayat lah. Ulun gak ada kawa. Ting, apa yang kada kawa di dunia ini? Apabila takdir oleh apabila takdir Allah Subhanahu wa taala, ada yang kada mungkin di dunia ini. Takdir dasar kada kawa yang menyelaknya ka ai. Tapi ulun hendak pian berubah hanya kita kawa bijadian. Pian anak ulun berubah na kayak apa? Korejes, Ultraman. Hah? Lain ka itu. Ulun hendak pian ampih main slot. Pian ampih main babinian. Pian jua ampih menjinet. Asal pian tahu, wahai Adinda, wahai Tenupus,
Tadi ulun pada ampi dah, takut ya nang, ya nang. Bejar bos saya. Tadi. Tapi ulun ampi kan ada demi pian bang. Karena kalau ulun ampi demi pian, artinya ulun laki-laki yang pokoknya ulun dasar bujur taubatan nasuhau he adingai. Itu syarat datang ulun pian hakun lah. Nyata ya hakun. Lakian mana yang kada hakun berdatang lawan pian nih? Sungguh beruntung apabila pian mengizinkan ulun datang ke rumah pian wahai adinda wahai penupus. Amunnya mangga jangan dikacak. Ya. Ditatak-tatak wan ngadi ngelandak. Lamun pian bujuran bakah handak. Datang wan abah bawa bahandap. Bos, balas. Balas bos. Jalan-jalan, mati selumbus. Habis itu jalan-jalan, menukar kentang. Ayo wahai adinda wahai tenupus. Hari esok ulun berdatang. Iya. Kebuting jalo. 50 ulun tantang biar hari jual pantun. Coba apa yang layang-layang? I love you, I don't know. Entes ya. Coba apa yang layang-layang? I love you, kayak itu sayang. Kalau ading pandai melukis, coba ading lukiskan hiu. Kalau ading pandai bahasa Inggris, sungguh ulun I love you. Lagi nih, amun kayak itu karena pian tadi disuruh abah pian yang body swimming ya. Body swimming. Anak sakit teh. Kita ajapin cerita ada boleh gitu. Kan apa? Masa sejalan kan? Ada ulun tertutup. Pian kan hendak ke masjid, pengajian lah. Ulun non anang juga, kena menyusul masjid. Siapa? Tapi anang muncuntan celengan. Ulun kan nyusul pian. Tapi insya Allah ulun istiqomah hari ini juga ulun pasti berubah. Tapi sebelum ulun hendak ke masjid, ulun tuh hendak pulang ke Ai. Kemana? Ke Arus Teater Kalimantan Selatan di Taman Budaya. Ada apa di situ nih? Soalnya lu ini kan lain anak teater nih kan. Hari ini jual lu kan jadi anak santri. Ayo nih ya, hati-hati kan ke sana, jangan tapi balik-balik lakian lah. Ada aja sudah. Anak pulang, anak kena salah kaprah bini jar. Panas bener bahai gelombang panas. Asal jangan gelombang tsunami ya. Subhanallah. Maaf Pak. Bajikir, bajikir. Tunggu luar panasnya. Abah kan pindah ada melihat lupus, mana lupus nih? Ayatun, atun, mana atun? Mana? Di kio bang, di kio. Kadanglah ulun menyawakan di kamar.
Kopi kamu ada. Ada siapa nih? Nopos! Nopos! Lambat benar ini. Dicari Abah. Kasih kita ke situ. Subhanallah. Apa Abah mencari ulun? Duduk dulu, duduk. Sini lah saya mah. Supaya nyaman muruti. Nah umay, anak. Anak. Masalah kaprah. Jadi Abah ini kan kepala 5 sudah umur. Subhanallah. Abah ini takutan kada sawat melihat bebuan ikam tuh bakal warga. Subhanallah, subhanallah. Abah Dia hendak meninggalkan kami, Kak. ada apa? Siapa nah hendak meninggalkan? Kenapa Pang Bupandir kayak itu? Kan takutan ya Allah, kan tahu seorang umur tuh kada bebau. Nah jadi abah ini supaya tenang hati, hendak kayak bubuan ikam tuh nah beisian. Adakah calon sudah? Ikam giatun. Adakah calon? Ulun kada dapat. Oh, kada bapak. Abah ada aja calon. Gagah orangnya itu Habib. Enak, itu lon itu aja ikam. Ikam bang hayatun. Anak bapak ini mau rutinya maksudnya ya pun bandir tidak apa-apa. Ya, anak bapak ini nah curiga abah nih nah. Subhanallah, subhanallah. Kenapa nih bapandir bapak dah? Ay supan-supan kayak itu. Ini abah ikam bari ingatlah di WC. Bah tuntung. Nah itu supan lah. Ada apa-apa nakai lon abah. Ayo giatun bang tahu pajar kan apa jar? Tahu banget bahai. Oh ada kan ini kisahnya? Ada. Oh siapa ton? Oh Hayaton Nopos. Siapa? Giatun nih tahu nih pasti orangnya nih. Siapa jar? Ah, jangan anu itu. Ah, nah kesusupanan lon abah. Nah ini kan ketahuan ya kalau mana yang suci, mana yang jahat. Subhanallah, subhanallah. Tapi orang tahu juga mana nang larang, mana nang murah. Ini anak kayak beta rap Filipin nggak? Jangan, halo ay. Tuk tuk. Kita sudah sampai di rumahnya Hayatun Nopos nang ikam hendak itu. Ingat rencana semalam, ikam jangan salah-salah, ikam sudah dipadainya loh. Bila salah-salah makin kawan. Malah Pak Himar kepencana aja kan. Jangan. Ya, ya. Ikam ngerti kayak dipancing kan ada. Jadi kerudung, bos. Nah, masuk, ingat deh, ngaran ikam di sini, Soleh. Ingati Soleh lah, Soleh. Ya sip. Kita masuk. Nah, sekarang lihat. Arab itu dia Soleh. Aku panjang. Assalamualaikum. Lalu Ija.
Tapi itu orang-orang yang gak ada bersyukur kayak gitu tuh. Kan seandainya kada ada bebuhan resiko, terbakar habis rumah. Biasa, paling BPK. Ya biasanya lamun BPK tuh assalamualaikum wara, kecuali kan kakawanan bersahabat ngaran. Lagi. Bukan deh taras, mutek ini aku mau ngajak lawang lah. Assalamualaikum. Siapa? Waalaikumsalam. Nawe. Wah, nawe. Kesini mau nikah lah, itu kurangnya pindah alih. Bujur nawe lah. Nawe je. Lo siapa ikam? Ini membawa tuan guru dari Padang Pasir. Marampok. Nah, bukai dulu kayak bumpan dir tutup lawang ini. Hai. Dah tuh. Jangan kunci lagi dah. Batis kanan. Ini lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu Alaina wa ala ibadillah solihin barakallah. Ini tuan guru lah, saut nyawa yang melajari. Kada ingat tawadunya sidin kada mau jangan tau bekasak-kasakan. Hari sudah panas. Panas kah? Begamis. Lapis pak. Orang lah bayar cawatan. Nah, jadilah jilah situ nih batas juga. Kada berhubung di jalan tadi itu ulun sakit parut diambil batu. Kira kayak seorang jual kan ilmunya kayak itu nah. Dengar kan Jek? Nih ngaran sidin. Yang inilah. Ninang bersurban. Oh ini. Ngaran sidin ini Tuan Guru Saleh. Datang di Padang Pasir. Kami ini kena gelombang panas di India juga semalam. Cuman sampai ke sini ya tadi asar isi belum terlalu gumpal-gumpal itu jadi gelombang linak dia. Ada lu ini. Ini lain ISIS lo. Lain ISIS. Kan di ISIS aja nang kayak itu. Halo, mana kira? Kira itu bandingnya kan merek kita mah. Hei, Tuan Guru nih lah. Tuan Guru di Masir. Ngaran sidin Tuan Guru Saleh. Itu anakku jangan lebih parah. Dan kada menyuruh duduk kasihan mulai Padang Pasir berjalan batu tuh. Ikam menyuruh duduk. Ikam tuan rumah lah, lalu menyuruh duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Ahlan wa sahlan. Ahlan dek. Duduk. Masir nih lah. Masir. Pak Innal al-alisana. Alhamdulillah. Jadi kayak ini. Ulun sengaja datang membawa Tuan Guru Saleh datang ke sini. Kalau Pina kau mau isi di pengajian di wadah pian juga bergantian atau kayak yang rajin-rajin Tuan Guru juga ada featuring nggak? Pas. Hajar benar Tuan Guru soal meninggal. Innalillah. Kosong sebuting tuh. Kosong sebutingnya kan malam Senin tuh Guru Bakri. Iya. Malam Selasa tuh Mustafa. Iya. Nah malam Rabu kosong. Kosong lah. Kosong malam Rabu. Iya. Kau aja lah kira, tapi harus dites dulu. Aku ini kada yakin ini Tuan Guru. Iya Pak. Harus tes dulu. Anu Bang, kita santai aja lah tesannya. Al-Baqarah aja lah. Al-Baqarah itu dia lah di bawah sembahyang tarawih nih gian sampai subuh. Berarti yang pendek-pendek aja kita lah. Ayo babarang hai ilmu apa ah? Yang dapat di Masir tadi. Aku kan Masir ini rancak makan nasi samin. Ayo, mulai kaji. Mulai. Sidang Jumat yang berbahagia. Maaf gila. Ulun itu tadi terbiasa
khotbah Jumat jadi kita bawa. Iya, Ada bapak tuh, ada bapak. Mungkin masih tak biasa di sana. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wal hijrati. Sesungguhnya artinya Haji. Asli. Aku mah nungguin nih. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin harus dipertanggungjawabkan kepemimpinannya dan kalian harus berhijrah. Dasar bujur bisa sekolah di Mesir ini kayak. Apa? Amun yang ke itu ulun jin tahu. Gila. Aku bertahun bang. Hijrah itu apa artinya? Hijrah itu berdagang. Masa ulun keingetan bini ulun berdagang di Mesir. Hijrah, mulai jadi. Mulai. Hijrah itu artinya aja. Hijrah tadi apa hijrah? Berpindah dari yang sekarang ke yang lebih baik. Karena hijrah itu sejatinya kita berpindah ke diri yang lebih baik. Pindahnya bujur sekolah di Mesir Alhamdulillah. Kada bahai. Amun yang ke itu pulang, ulun jin tahu. Ya kalau nupot. Bujur pulang. Ayo bang, apa kana? Yang sekira anak ini ada tahu. Mulai. Jadi kita berpelajaran dengan sebuah gambar. Besangu lah. Istilah. Harus dipakai 8 ulang soalnya. Anjar ya tadi lihat mau nih. Bujur aja. Nah, Ji. Kelihatan lah. Ini kesan saberatan juga nongol tapi tahu. Ji. Wa kapaluhu kapalnya berdiri tegak seperti alif tihangnya. Siapa Ji? Lanjutkan. Lanjut. Mulai. Bergantung seperti lampunya. Siapa Ji? Lanjutkan. Mulai. Berputar seperti rodanya. Adang dulu. Ikam nih hendak carambah kah? Hendak membahas kapal. Wah kapal loho. Nah, Haji, ini adalah kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Aku duduk lah. Anak, ya Lanjut. Mulai. Loh, Ada HP berbunyi nah. Ulun ke telepon nah. Mengganggu aja nah. Udah dimatiin ada banting juga. Oh iya. Istri sayang. Berikan dulu supaya paham tuh nang berdua bagin. Ding. Paham gak, Ding? Kenapa? Kenapa tuh? Ada bapak, Jay. Mas Elon, di Mesir tuh kan gunung. Apalagi gunung Mesir. Mesir tuh gunungnya panas, gundul. Amun di wadah kita nih kan di gunung wadah kita nih kan hutannya lebat karena hutan hujan tropis Amun di Mesir hutan gundul, tandus, panas, harinya panas menggantang, apalagi sekarang kita sudah mencapai 34 derajat Celcius. Amun di Mesir 40 derajat Celcius, makanya panas banar. Nah, ulun panas supaya amun di Mesir tuh, kanakan di Mesir tuh kan harus halus, ini sudah bisa bahasa Arab. Amun udah kita ini kan kada bisa bahasa Arab, kanakan halusnya amun di Mesir, kanakannya bahasa Arab sudah pasti benar ya. Asli. Jadi di kanakan di Mesir itu sudah pasti belajar hijrah, pasti belajar waqafaluhu, berdiri tegak seperti alif,
Wah ya Allah, lampunya berputar seperti rodanya. Iya, mantap ya. Kayak itu Je, paham nggak Je? Paham ya teh. Paham aku ya teh. Ada aku bisa ditutupi lagi. Bos lah. Ini ampun korek. Cucuk kok wasabi nando. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Subhanallah. Ya. Apa tadi wakapaloho kah? Atau anak kesilaho kah? Ah. Nyawayat lah. Wakapaloho. Kapalnya. Bakapal! Nyawa juga wiyai. Kakanak nih jangan dilajari nang kada-kada. Ada awak aku sarik ini. Ton ambilan parangnya gini. Ambilakan parang. Ayo ambil. Jangan. Sudah wah kapal lo. Parang ya Rabah. Pagi. Ambilakan apa? Ambilakan. Ayo, coba diam aja ya. Ambilakan. Aku aja membiarkan lapar banget. Nah, Fatihah lagi. Ampun. Ulun sudah bersunat. Istighfar Ji. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Abah ini sabar. Abah sabar sudah. Ada apa Pak Haji? Nah. Abah ini sabar. Mana sudah? Anak mulu pulang. Jangan Ji. Ji, Ringkut. kenapa Ji? Gimana ya? Ji. Anu akan bang ke bulu batis. Oh, arah kiri tadi. Lain naskah. Ada mau bulu mati sudah. Anu akan ke bulu batis. Ada bulu mah? Ada. Ji. Ya. Nyaman lah. Paket lah. Paket kada? Ada. Campur. Ada. Nah, paket kada? Paket? Harusnya ada. Ada. Ya. Dasar ada Ji. Ji. Berarti tumpul lah. Ini lu masakan. Batu asahan kan? Ini lu aja masakan lah. Lapar banget. Nah, cuman lakas. Nah, lagi bang, sekali bang lagi. Bulu batis. Nah itu harus pagat tuh. Melambatnya doain. Sudah lah. Pagat. Kenapa ini Ji? Kuai. Ayo, duduk kak. Allah Ji. Kau. Bah, jangan Bah, jangan ngapain kalian. Baru dia papai. Anda ya, Adik, langsung jadi berantem supaya kada sakit Ji. Berantem aja. Biar aja Bah Hai. Jangan apa-apa Bah. Apa? Biar ngapain kakadayan. Apa-apanya? Apa-apanya? Ding, biarlah dingai. Tapi asal pian tahu, cinta ulun abadi. Pandai. Hadang Ji. Ulun di Mesir semalam ada sedikit belajar bahasa Arab. Jadi yang ulun tahu naran anak pian tuh hayatun nufus kali Ji. Apa artinya Ji? Hayatun nufus itu artinya hayatun itu artinya kehidupan.
Nufus itu nafas, artinya inya tuh artinya inya tuh nafas kehidupan. Kurun latihan mengambil nafas kehidupannya Hayato. Masalahnya tuh kayak ini Wiyai. Aku nih kada hendak menimpas. Aku tuh menerawang na lampu tadi. Inanya benar itu unga-ungahan. Landap apa kah? Aku tuh nah menerawang na. Oh landap sudah kan masuk ke naik lagi. Tahu nggak dah? Bapak? Nah jadi aku tuh menyuruh ikan masak itu tadi. Walaupun Nawi yang masak lah. Artinya nih lah. Mandau nih, lading golok kah? Parang. Ya itu. Aku nih ngarannya parang tuh, biar tumpul kayak apa aja, lamunnya diasah, dia landap juga itu gimana otak. Biar tumpul, biar kada pintar, lamunnya mau belajar, pintar juga Tumpul. Kami dua. Hah? Nah, ini kesan sabarataan juga lah. Ada pepadah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya kecantikan seseorang tidak bisa dinilai dari sebuah pakaian, tapi dinilai dari akhlak dan budi pekertinya. Jadi anak berpakaian yang kayak apa kah? Kayak begamis kah? Namun kelakuannya manslot, judi, jinet. Jujur aja kena asal ada cocok di bang begamis. Panas. Lah, mendengarlah. Paham ka daya? Paham ji, paham. Nah, alhamdulillah. Lamun dia itu ikut terima. Alhamdulillah. Kan usah hubungan. Ikan tuh ku tarima jadi muridku. Ada nikah. Ngarannya jodoh pria teh. Itu yang di atas sama tuh. Kan nah di Ayo pang sudah pang. ada uyung ayat. Aja uyung. Lah, nang di atas nang batu. Kan sakulah bujur belajar lawan aku bujur. Lah. Mengerti enggak dong Muhammad? Mengerti, Je? Mengerti. Tadi kan mendengar Ada, Ije Tuan Guru, Haji Haji Mansur. Ya Allah, ya Allah. Minta berakat, Je. Ulun mulai hari ini ulun hendak belajar lampian. Belajar apa? Belajar semua hal yang ada di dunia maupun di akhirat. Gua nikam jualah, empat, ampe maslok. Lah, tapi mun kadaur depuakan satu mat kena. Ada begayaan. Apa supaya lucu juga. Enak serius terus. Lah, lamun kayak itu nih jam 10.48 ke masjid ha kita. Ada yang subuh. Belajar mengaji dulu. Maka anak ke guru. Menyahut terus. Nyaman ku arti akan jujur wa kapalahu gitu. Apa?
biasa. Oke, itu tadi dia penampilan dari Japin Carita ya. Iya. Nah, jangan kadingat esok masih ada lagi penampilan. Penampilan apa? Penampilan teater tradisi maupun modern. Nah, jadi buruan pian jangan kadingat lagi datang ke Taman Budaya. Acaranya mulai dari jam 9 pagi. Iya kada? Sampai habis, sampai tuntung. Nah, jangan kadingat juga esok kita ada diskusi, kita membahas tentang teater, ekosistem teater di Kalimantan Selatan. Nah, bujur kada? Bujur. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu aja untuk hari ini. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih. Dan mohon maaf. Iya, salah hilap. Apalagi Astagfirullahaladzim. Itu saja dari saya. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa di besok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak salam seni dulu kah? Enggak ada.